Pukul 2 dini hari, saat istriku seorang CEO menerima telepon dari pria idaman dan bersiap meninggalkanku untuk pergi berkencan. Sebuah suara terdengar di telingaku, cepat pergi. Jiboda sudah menyiapkan minuman khusus untukmu. Setelah meminumnya, kamu bisa melakukan itu dan itu dengannya. Liu Ruyan tiba-tiba menoleh menatapku. Ekspresinya sangat dingin. Kenapa menatapku? Aku tidak menghalangimu untuk bersenang-senang. Cepat pergi, agar aku punya alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Sebentar lagi aku akan menghubungi pengacara untuk menggugat cerai. Berusaha agar kamu tidak mendapatkan apapun. Liu Ruyan akhirnya yakin bahwa dia bisa mendengar isi hati pria di depannya. Tiba-tiba dia merasa ingin mencekikku sampai mati. Baik, sangat baik. Chen Ze, beraninya kamu merencanakan uangku secara terang-terangan? Lama tak mendengar suara Liu Ruyan. Jiboda di seberang telepon memanggil dengan lembut. Ruyan, apa kamu mendengarkan? Aku tahu. Liu Ruyan berkata dengan enggan. Awalnya dia ingin menolak. Tetapi karena Chen De punya rencana ini, lebih baik membawanya bersama. Mengenai Jiboda, dia harus membuatnya menyadari kenyataan. Oke, Ruyan. Suara Jiboda sangat bersemangat. Liu Ruyan menutup telepon. Menatapku yang masih berendam di air, dia berkata dengan dingin, mandi dan bersiaplah. Ikut denganku. Aku menatapnya dengan bingung. Ikut denganmu? Aku berpikir sejenak. Kalau aku ikut dengannya, bagaimana aku bisa membiarkannya melakukan itu dan itu dengan Jiboda? Bagaimana aku bisa mengajukan cerai? Bagaimana aku bisa mendapatkan lebih banyak uang? Chen Ze, kamu suamiku. Selama kamu masih suamiku, kamu harus menemaniku ke pesta. Liu Ruyan memotong perkataanku dengan dingin. Dia sangat marah. Sangat marah hingga ingin mencekik pria yang mata duitan ini. Aku beri kamu waktu setengah jam. Aku menunggumu di bawah. Setelah selesai berbicara, Liu Ruyan berbalik dan pergi. Aku menggertakkan gigi dalam hati. Dulu pasti otakku kemasukan air hingga mengejarnya selama bertahun-tahun. Ini semua hukuman dari surga untukku. Liu Ruyan yang keluar dari kamar mandi berhenti dan menoleh menatapku. Mata kami bertemu. Aku hanya merasa udara di sekitarku sangat dingin. Tiba-tiba aku menggigil, menusuk hingga ke tulang sumsum. Pergi saja, kenapa mengancam orang? Liu Ruyan berbalik dengan puas. Bibirnya sedikit melengkung membentuk senyum tipis yang nyaris tak kentara. Setengah jam kemudian, aku sudah berpakaian rapi dan turun ke bawah. Kulihat Liu Ruyan duduk di sofa, sebuah laptop di pangkuannya. Jari-jarinya yang lentik mengetik dengan cepat di keyboard. Harus kuakui, Liu Ruyan sangat cantik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, benar-benar tidak ada celah. Tidak ada hal yang membuat orang tidak puas. Dia seperti karya seni yang dipahat dengan sempurna. Pantas saja Jiboda tergila-gila padanya. Bahkan Ji Sihan hampir terpikat oleh kecantikannya. Sayang sekali. Dia sama sekali tidak ditakdirkan menjadi tokoh utama wanita, tidak memiliki aura protagonis. Sebagai tokoh utama pria, Ji Sihan. Bagaimana mungkin dia menyukainya? Liu Ruyan mendengar aku mengetik di keyboard sambil berpikir, tokoh utama wanita, takdir protagonis, aura protagonis, Ji Sihan adalah tokoh utama pria, dia hanya merasa pusing dengan ocehan omong kosongku ini. Omong kosong yang berputar-putar ini, tapi sepertinya dia menangkap beberapa poin penting. Liu Ruyan merasa sedikit kesal. Dia bangkit dan menatapku dengan dingin, kenapa tidak memakai jas? Aku memelototinya. Aku suka, urusanmu apa? Pokoknya aku hanya menunggu Jiboda berhasil hari ini. Lalu kamu, Liu Ruyan, melakukan hubungan seks di bawah pengaruh alkohol dan menjadi berita utama. Aku akan segera bercerai. Bawa uangnya dan pergi sejauh mungkin. Mendengar rencana matangku yang berderak, Liu Ruyan hanya merasakan kelopak matanya berkedut-kedut. Dia dengan susah payah menekan amarah yang hampir meledak itu dan menatapku dengan wajah tenang. Seperti ini juga lumayan, ada sedikit aura profesional. Jika kamu mau, aku bisa mengatur posisi untukmu di perusahaan. Aku akan bercerai denganmu, siapa yang peduli dengan pekerjaan yang kau atur? Aku mencibir pada Liu Ruyan. Tidak perlu, aku merasa seperti ini sudah cukup baik. Tanpa menatapnya lagi, aku melangkah menuju halaman. Melihat punggungku yang menjauh. Alis Liu Ruyan sedikit berkerut, wajahnya menjadi suram dan muram. Dan tangan kanannya masih mempertahankan postur tubuh yang baru saja ingin memeluk lengannya. Selama bertahun-tahun ini, dia juga sudah terbiasa dengan kebaikanku padanya. Tiba-tiba, aku tidak lagi mengejarnya, bahkan menunjukkan rasa jijik yang jelas. Hal ini membuat Liu Ruyan tidak dapat beradaptasi untuk sementara waktu, dan juga merasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Di dalam mobil, aku kembali bersikap tidak peduli padanya, sepanjang perjalanan melihat keluar jendela mobil. Kemudian di dalam hati, berbagai keluhan tentangnya. Liu Ruyan mendengarkan sepanjang jalan. Pada akhirnya, wajahnya sudah pucat pasi, ada dorongan untuk membunuh. Rolls-Royce Phantom tua berhenti di depan pintu Jinzun. Liu Ruyan baru saja turun dari mobil, sesosok tubuh menerjang ke arahnya, untungnya dia dengan cepat menghindar ke samping.
Baru kemudian dia menghindari pelukan Jiboda. DDZ, seberapa mendesaknya ini? Sampai-sampai bisa menerjang tanpa peduli. Sepertinya Jiboda pasti sudah menambahkan dosis yang cukup dalam minumannya nanti. Turun dari mobil, Liu Ruyan berkata kepadaku dengan nada kesal dari dalam mobil. Dia sangat tidak sabar ingin mendorongnya ke pelukan pria lain, sangat ingin melepaskan diri darinya. Padahal baru tadi malam, dia masih begitu bersemangat bersamanya, baru 1 malam saja. Sikapnya sudah berubah. Aku tidak melihat ekspresinya yang suram dan dingin, dan langsung turun dari sisi lain. Saat melihatku, suara Jiboda menjadi sangat tinggi. Chenze, apa yang kamu lakukan di sini? Pergi, kamu tidak diterima di sini. Dia adalah kekasihku, kamu tidak menerimanya. Kalau begitu sepertinya, kamu juga tidak menerimaku. Suara dingin Liu Ruyan terdengar, setelah selesai berbicara. Dia berbalik dan berniat untuk kembali masuk ke mobil dan bersiap untuk pergi. Jiboda dengan cepat meraih pintu mobil. Menatapnya dengan ekspresi sedih, bagaimana mungkin aku tidak menerimamu? Hari ini aku sengaja datang untuk merayakan ulang tahunmu. Ruyan, jangan seperti ini, aku salah. Jiboda dengan cepat meminta maaf kepadaku di sisi lain. Maafkan aku, Chenze. Aku ceroboh dalam berbicara, jangan marah padaku. Aku tidak peduli sama sekali. Aku tidak peduli. Tuan Ji ingin merayakan ulang tahunnya, bukan aku yang ingin merayakan ulang tahunnya. Mendengar ini, secercah keterkejutan melintas di mata Jiboda. Bukankah dia selalu sangat membencinya? Seperti plester kulit anjing yang menempel pada Liu Ruyan, mengapa hari ini berbeda? Tidak ada orang lain di dalam ruang VIP. Jika bukan karena Liu Ruyan bersikeras memintaku untuk ikut, maka saat ini hanya ada dia dan Jiboda di dalam ruang VIP, menyapu ruang VIP yang kosong. Alis Liu Ruyan berkerut tidak senang, awalnya dia masih sedikit meragukan kata-kataku. Sekarang dia benar-benar percaya. Ruyan, Jiboda memegang 2 gelas anggur. Gelas pertama dihadapkan padanya, tersenyum tidak berbahaya. Selamat ulang tahun. Liu Ruyan menerima segelas anggur merah dari tangannya. Oke, setelah minum segelas anggur ini. Perceraianku sudah pasti, aku hanya menatap lurus ke arah gelas anggur di tangan Liu Ruyan. Dengan ekspresi mengharap seolah berkata, itu, aku mau ke toilet sebentar. Melihatnya memegang gelas anggur tanpa berniat meminumnya. Aku dengan pengertian mencari alasan dan cepat-cepat pergi, bersiap untuk melakukan serangan balik. Menangkap basah sepasang anjing dan wanita ini, di depan banyak orang yang diam-diam diatur oleh Jiboda. Mengajukan perceraian sebagai korban, begitulah rencananya. Seorang penjilat yang tersadar akan memulai pertengkaran baru. Aku hampir bersenandung riang saat berlari keluar dari ruangan, tentu saja tidak melihat sudut bibir Liu Ruyan. Mengangkat lengkungan menyeramkan, membuat orang merinding. Adapun Jiboda, melihatku pergi seperti ini, dia sangat puas. Chenze, si brengsek ini. Jika dia sadar diri sejak dulu, Liu Ruyan pasti sudah menjadi wanitanya. Ruyan, selamat ulang tahun. Jiboda menyentuhkan gelasnya ke gelas Liu Ruyan. Tersenyum seperti bunga yang mekar. Kenapa? Tidak ada hadiah ulang tahun? Liu Ruyan tidak minum, tetapi dengan tenang bertanya. Hah? Jiboda tiba-tiba mengerti, menepuk dahinya, lihatlah aku. Tentu saja ada hadiah. Sambil berkata, dia meletakkan gelas di tangannya di atas meja. Berbalik untuk mengambil tas yang diletakkan di sofa. Liu Ruyan dengan cepat menukar kedua gelas anggur. Dia tentu saja tidak akan membiarkan Jiboda berhasil. Dia merawatnya dengan baik selama 2 tahun ini, hanya karena rasa bersalahnya terhadap kakaknya, Ji Sihan. Lagi pula, Ji Sihan sekarang terbaring di rumah sakit, koma karena dia. Tapi ini tidak bisa menjadi alasannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Jiboda mana tahu, kedua gelas anggur telah ditukar oleh Liu Ruyan. Mengeluarkan hadiah ulang tahun yang sudah disiapkan dari tas, berjalan menghampirinya. Ruyan, ini hadiah ulang tahun untukmu. Tidak terlalu pantas. Hanya dibutuhkan seteguk kecil untuk kehilangan kendali. Dia dengan cepat mengangkat gelasnya, menyesapnya. Tersenyum dengan wajah berseri-seri penuh kasih sayang, aku pasti tidak akan mengecewakanmu, Ruyan. Belum sempat dia selesai berbicara, Liu Ruyan memotong perkataannya, aku ada urusan. Pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Liu Ruyan meletakkan gelasnya dan berbalik bersiap untuk pergi. Melihat ini, Jiboda dengan cepat meletakkan gelasnya, dengan cepat maju selangkah, merentangkan tangannya ingin memeluknya. Tapi Liu Ruyan seperti punya mata di belakang punggung, dengan cepat menghindar. Jiboda berhenti sampai di situ, mengucapkan kalimat itu. Ruyan membuka pintu ruang VIP dan melangkah keluar. Jiboda menarik kerah bajunya. Dia merasa seluruh tubuhnya panas dan tidak nyaman. Di sisi lain, aku berdiri di depan wastafel, perlahan mencuci tangan, melihat diriku di cermin. Aku tersenyum tipis. Aku benar-benar meremehkan diriku yang dulu. Bagaimana bisa aku begitu? Tidak tahu malu menjilat selama bertahun-tahun? Jika saja pagi ini, aku tidak sengaja menjatuhkan rokok ke air dan menyadarinya, mungkin aku akan terus menjilat tanpa batas seperti ini. Dan sekarang,
Aku hanya ingin menikmati hidup. Aku mengambil tisu dan mengeringkan tanganku. Aku bersenandung riang dan keluar dari toilet. Astaga, kenapa kamu di sini? Aku menatap Liu Ruyan dengan wajah terkejut, yang seharusnya sedang itu dengan Jiboda. Jika aku tidak di sini, lalu di mana? Liu Ruyan melirikku. Tentu saja, sedang itu dengan Jiboda. Aku tersenyum tipis. Urusan mendesak manusia itu ada 3. Aku mengerti. Setelah selesai, cepat kembali ke ruang VIP. Jiboda masih menunggumu. Jika kamu tidak itu dengannya, bagaimana aku bisa mengajukan cerai dan mendapatkan lebih banyak uang darimu? Chen Ze, Liu Ruyan mengucapkan namaku dengan marah dari sela-sela giginya. Apa? Aku meliriknya dengan kesal, mundur 2 langkah ke samping. Melihat itu, Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha keras untuk menahan amarah di hatinya. Mana hadiah ulang tahunnya? Hadiah apa? Hadiah ulang tahun. Bukankah kamu menarikku keluar dengan tergesa-gesa? Aku tidak punya waktu untuk mempersiapkannya. Aku memasang wajah polos dan tak berdaya. Namun, kurasa Xiao Liu tidak akan keberatan. Kupikir Tuan Ji, seharusnya sudah menyiapkan hadiah yang bagus untukmu, Xiao Liu. Liu Ruyan menggigit pelan kedua kata itu. Dia melangkah mendekatiku. Kenapa dia mendekatiku? Mungkinkah obat yang diberikan Jiboda padanya mulai bekerja? Apakah dia akan menggunakanku sebagai penawar racun? Apa yang akan kamu lakukan? Aku mundur beberapa langkah, mataku penuh ketakutan. Saat situasi akan lepas kendali. Liu Ruyan tiba-tiba tersenyum tipis. Nenek baru saja menelepon, meminta kita untuk kembali ke rumah tua. Sekarang, aku memasang ekspresi terkejut dan bingung. Sekarang, dia melirikku, berbalik dan berjalan keluar. Jadi, apakah dia terkena jebakan atau tidak? Kenapa dia tidak terlihat seperti terkena jebakan? Seharusnya tidak seperti ini. Mobil memasuki rumah tua keluarga Wen. Nyonya Wen adalah nenek Liu Ruyan, dan juga orang dari seluruh keluarga Liu yang paling baik padaku. Xiao Ze datang. Nenek tersenyum dan menatapku dengan penuh kasih sayang. Jika dikatakan kematian Liu Ruyan adalah akibat perbuatannya sendiri, maka nenek meninggal dengan sangat tidak adil. Apa? Senyum di wajah nenek membeku. Dia menatapku dengan ekspresi bingung. Mengapa Xiao Ze belum berbicara? Tetapi dia mendengar suara Xiao Ze? Dan apa maksudnya kematian Liu Ruyan adalah akibat perbuatannya sendiri, tetapi dia meninggal dengan tidak adil? Orang tua itu selalu sopan kepada semua orang sepanjang hidupnya. Tetapi dia adalah orang pertama yang meninggal, hanya karena dia memergoki perselingkuhan tokoh utama pria dan wanita. Saat itu, Liu Ruyan memberitahu nenek bahwa Ji Xihan adalah pacarnya. Akibatnya, dia baru saja dipaksa untuk menerima cucu menantu yang tidak dia sukai ini, dan kemudian dia memergoki cucu perempuan kesayangannya diselingkuhi. Orang yang sudah setua ini, malah meninggal karena marah di jamban. Apa? Mata nenek membelalak, dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia meninggal karena marah oleh Ji Xihan di jamban? Nenek, apakah kesehatanmu baik? Aku menekan kesedihan di hatiku. Aku maju dan memegang pergelangan tangan nenek dengan sangat mesra, bertekad untuk tidak membiarkan nenek mati dengan tragis. Setelah bercerai dengan Liu Ruyan, aku akan membawa nenek meninggalkan kota ini. Dasar gadis nakal. Kau pasti menindas Xiao Ze lagi. Nenek menepuk punggung tanganku, dan menepuk bagian belakang leher Liu Ruyan. Dia memukulnya dengan keras. Apakah kau menganggap kata-kataku seperti angin lalu? Sudah berapa kali kukatakan padamu? Xiao Ze adalah anak yang baik, biarkan kau memperlakukannya dengan baik. Kau memasukkannya ke telinga kiri, dan mengeluarkannya dari telinga kanan. Liu Ruyan tidak berani melawan, dan hanya bisa menerima perhatian dari neneknya sendiri. Aku menatap cucu dan nenek itu dengan ekspresi tercengang, untuk sementara waktu aku tidak tahu harus bereaksi apa. Tuan, silakan masuk. Pelayan itu berkata sambil tersenyum. Nenek tahu Anda akan datang. Jadi dia secara khusus meminta saya untuk memasak sup biji teratai dan jamur es yang Anda suka makan. Adapun Nona, biarkan Nyonya tua menghukumnya. Nyonya tua mengejar Liu Ruyan ke taman belakang, setelah memastikan aku tidak mengikuti. Akhirnya berhenti. Liu Ruyan, aku beritahu padamu. Jauhi Jiboda itu. Nenek menatapnya dengan garang, jika kamu berani menjadikannya pacarmu. Jangan anggap aku nenekmu. Nenek, apakah nenek juga bisa mendengar isi hati Chen Ze? Liu Ruyan menatapnya tanpa berkedip. Juga, nenek mengulangi kata itu. Alisnya berkerut. Maksudmu, kamu juga bisa mendengar? Belum sempat Liu Ruyan bereaksi, nenek kembali menampar bagian belakang lehernya. Dasar gadis nakal, kenapa kamu bisa mendengar isi hati Xiao Ze? Kamu tidak peduli padanya. Dan kamu tidak memikirkannya. Aku beritahu padamu, jika kamu berani menceraikan Xiao Ze, kamu pergi dari rumah ini tanpa membawa apapun, akan kulihat bagaimana jadinya dirimu jika miskin dan tak punya apa-apa. Apakah pasangan Ji Xihan itu masih menginginkannya atau tidak? Liu Ruyan mengulurkan tangan untuk menyentuh bagian belakang lehernya, dan berkata, Nenek,
Aku tidak berencana untuk bercerai dengannya. Cih, nenek meludahinya dengan kesal. Kau masih ingin memiliki keduanya? Aku beritahu padamu. Aku mengakui Xiao Ze sebagai cucu. Semua milikku akan kuberikan pada Xiao Ze. Aku akan pergi bersamanya dari kota ini. Kau mau mati atau hidup, aku tidak peduli. Pria sebaik Xiao Ze tidak kau sukai. Malah menyukai Ji Xihan yang penuh intrik itu. Nenek, aku tidak menyukai Ji Xihan. Liu Ruyan membantah dengan keras, kau tidak menyukainya? Kau membayari biaya pengobatannya selama 3 tahun. Juga merawat adiknya selama 3 tahun. Bukankah aku melakukan ini karena dia mengalami kecelakaan karena aku? Liu Ruyan berkata dengan nada tinggi. Cih, nenek memotong perkataannya, menatapnya dengan kesal. Setelah mengucapkan kata, tidak berguna, dia berjalan menuju rumah. Xiao Ze. Sup enak jamur es ini, nenek berjalan riang mendekatiku. Aku mendongak menatap Liu Ruyan yang menerobos masuk. Tepat saat itu, ponsel Liu Ruyan berdering. Halo, Xihan sudah bangun? Aku segera ke sana. Dasar anak nakal, kamu mau kemana? Nenek menghalangi jalan Liu Ruyan. Dia sangat marah hingga wajah dan lehernya memerah. Awalnya dia berencana membujuk cucunya di depan Xiao Ze. Sekarang seperti ini, bagaimana dia bisa membujuknya? Secara naluriah, nenek menoleh ke arahku, mencoba mencari ekspresi apapun di wajahku. Dia makan sup jamur es seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah tidak mendengar perkataan Liu Ruyan tadi. Melihatku seperti ini, hati wanita tua itu berdebar kencang. Tamat riwayat, Xiao Ze pasti marah. Bahkan dia tidak ingin menggubris gadis bau itu. Ketahuilah, begitu seorang pria tidak peduli, dia tidak akan memperhatikan setiap tindakanmu. Pergi sana. Kenapa belum pergi? Cahaya bulan putih yang kau rindukan selama bertahun-tahun. Akhirnya bangun. Kau pergilah dengan kecepatan lari 100 meter, lalu cepat ceraikan aku. Aku hanya ingin bercerai. Aku hanya ingin uang. Kelopak mata Liu Ruyan berkedut-kedut. Tatapan dingin menatap lurus padaku. Dia bahkan memiliki dorongan untuk membungkam mulutku ini. Aku mengangkat mataku, tepat bertemu dengan mata yang menilaiku. Kenapa kau melihatku? Aku tidak melarangmu pergi. Aku menatapnya dengan tatapan polos. Cepat pergi sana. Tuan Ji pasti punya banyak hal untuk dikatakan padamu. Kau pergi bersamaku. Liu Ruyan menatapku dengan sungguh-sungguh. Apa? Aku menatapnya dengan ekspresi terkejut. Aku bahkan meragukan pendengaranku sendiri. Aku tidak akan pergi. Lebih baik aku menemani nenek bermain catur. Tidak, tidak, tidak. Wanita tua itu terus menggelengkan tangannya. Xiao Ze, ya. Dengarkan nenek, tidak salah. Niat licik apa yang dia gunakan, orang yang jeli bisa melihatnya sekilas. Kami tidak akan memberinya kesempatan ini. Gadis bau itu punya banyak uang. Kita tidak boleh membiarkan orang lain mendapatkannya sepeser pun. Mendengar perkataan wanita tua itu, mataku menunjukkan senyum tipis. Baiklah. Aku mendengarkan nenek. Liu Ruyan mengemudi ke rumah sakit kota, bagian rawat inap. Ji Boda bersandar lemah tak berdaya di tempat tidur rumah sakit. Tatapannya juga sedikit linglung. Aku mengikuti Liu Ruyan ke bangsal. Ji Boda menatap Liu Ruyan dan menunjukkan senyum lemah. Ruyan, kau datang. Sungguh tidak salah menjadi tokoh utama pria dalam tulisan penulis. Bahkan setelah berbaring setengah mati selama 2,5 tahun, begitu bangun dia memiliki keindahan sakit-sakitan yang pura-pura. Ruyan. Melihatnya tidak menjawab untuk waktu yang lama, Ji Boda memanggil namanya dengan lembut. Ada apa denganmu? Apakah perusahaan sangat sibuk? Jika kau terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, kau tidak perlu datang menemuiku secara khusus. Ada perawat yang kau sewa untuk merawatku. Kau tidak perlu khawatir. Liu Ruyan menjawab dengan acuh tak acuh. Riasanmu terlihat cukup bagus. Sepertinya mereka memang merawatmu dengan baik. Ji Boda menatapnya dengan tatapan kosong. Jelas sekali jawabannya dan reaksinya di luar dugaannya. Bukan hanya Ji Xihan yang tampak terkejut. Bahkan aku pun sangat terkejut. Bukan? Apa maksudnya? Otakmu kemasukan air? Kenapa tidak sesuai alur cerita? Bukankah seharusnya dia dengan penuh perasaan? Mengaku pada Ji Xihan, Liu Ruyan mendengarkan keluhanku padanya, hanya merasa otaknya hampir meledak. Dia sepertinya ingin membungkam mulut pria di depannya. Dengan susah payah dia menekan sedikit amarah di hatinya. Bagaimanapun, dia membawaku datang hanya untuk mendapatkan lebih banyak informasi dariku. Lebih ingin tahu siapa sebenarnya tokoh utama wanita yang kubicarakan. Ruyan, 2 tahun lebih ini, benar-benar merepotkanmu. Ji Xihan menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Dan sedikit rasa bersalah, seolah-olah hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Sungguh, berakting penuh perasaan. Wanita yang kau sukai. Bukanlah Liu Ruyan si bodoh ini. Kau hanya ingin membantu tokoh utama wanita untuk mengambil informasi rahasia darinya. Apa? Liu Ruyan sangat terkejut, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ji Xihan juga mencuri informasi rahasianya? Apa yang dibicarakan pria brengsek ini? Tapi hal yang paling ingin dia ketahui sekarang adalah siapa tokoh utama wanita itu.
Liu Ruyan menekan keterkejutannya. Dan berkata dengan tenang, tidak merepotkan. Aku tidak melakukan apa-apa. Semuanya berkat perawatan dokter dan perawat. Mendengar itu, senyum di wajah Ji Sihan mulai membeku. Akhirnya, pandangannya tertuju padaku yang sejak awal tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Tentu saja dia mengenaliku, tapi tidak pernah ada kontak atau interaksi langsung denganku. Ekspresi Ji Sihan semakin terkejut, lalu berubah menjadi senyum pahit dan mengejek diri sendiri. Maaf, mungkin aku terlalu lama koma, sehingga otakku tidak berfungsi dengan baik. Aku bahkan tidak mengenali Tuan Chen. Ji Sihan tersenyum menatapku. Maaf, Tuan Chen. Aku tidak langsung mengenalimu. Kuharap kau tidak mempermasalahkannya seperti pasien sepertiku. Tidak akan. Aku dengan acuh tak acuh mencibir. Tidak setuju. Seperti yang kau katakan. Waktu komanya memang agak lama. Otak macet juga normal. Tapi mulai sekarang, kamu harus mengingat jelas wajahku ini. Aku adalah Chen Ze, suaminya Liu Ruyan. Tentu saja, Tuan Chen. Ji Sihan tersenyum dan mengangguk. Di bawah selimut, kedua tangannya mengepal. Apa maksud Liu Ruyan ini? Kenapa dia datang menemuinya dengan membawa Chen Ze? Mungkinkah selama lebih dari 2 tahun dia koma, hubungannya dengan Chen Ze membaik? Itu tidak boleh terjadi. Dia harus mencari cara untuk mencegah, bahkan merusak hubungannya dengan Chen Ze. Ruyan. Belum selesai Ji Sihan berbicara, Liu Ruyan sudah memotong perkataannya. Kamu baru saja bangun, kamu butuh banyak istirahat. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mengatakan itu, Liu Ruyan menggenggam tanganku. Suaranya sangat lembut. Ayo kita pulang. Ya Tuhan, aku gila. Apa yang dilakukan wanita ini? Aku tahu, dia pasti sedang meniru Ji Sihan. Memanfaatkanku sebagai tameng, ingin membuat Ji Sihan cemburu dan marah. Memikirkan hal ini, aku tiba-tiba melepaskan tangan Liu Ruyan, dan berjalan keluar dengan langkah lebar. Melihat tangannya dilepaskan, ekspresi Liu Ruyan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ekspresi yang sama sulit diungkapkan dengan kata-kata, juga dimiliki oleh Ji Sihan. Apa yang dia lihat? Liu Ruyan berinisiatif menggandeng tangan Chen Ze, tapi Chen De dengan jijik melepaskannya. Liu Ruyan tidak peduli. Dengan wajah dingin, dia berjalan ke pintu kamar rumah sakit. Dari belakang terdengar suara lembut Ji Sihan. Ruyan, selamat ulang tahun. Serta suara Jiboda, Kak Ruyan. Kondisi Jiboda tidak terlalu baik. Rambutnya sedikit berantakan, bahkan cara berjalannya pun agak aneh, seperti gaya jalan kaki dengan kaki berbentuk X. Dia tidak langsung masuk ke kamar rumah sakit Ji Sihan, tetapi menatap Liu Ruyan dengan mata berkaca-kaca. Kenapa? Liu Ruyan menatapnya dengan bingung. Sial, ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tidak berhasil tidur dengan Liu Ruyan. Malah merugikan diri sendiri. Kak Ruyan, ini adalah Liu Ruyan yang memotong perkataannya. Tidak memberinya kesempatan untuk berkeluh kesah, kakakmu baru saja bangun, pasti sangat merindukanmu. Masuk dan temui dia. Tanpa menunggu reaksi Jiboda, dia melangkah pergi. Dampak hari ini terlalu besar baginya. Hal-hal yang dikatakan Chen De ini, dia harus menyelidikinya dengan cermat. Jiboda berdiri di tempatnya, melihat Liu Ruyan dan aku menghilang dari pandangannya. Dia menghentakkan kakinya dengan keras. Mengeluarkan geraman rendah penuh kebencian. Chen Ze, aku tidak akan melepaskanmu. Rolls-Royce Phantom tua melaju dengan stabil, dalam perjalanan kembali ke King Sinyuan. Berhenti. Sebagai penumpang depan, aku tiba-tiba bersuara, dengan nada memerintah. Liu Ruyan menoleh menatapku. Menepi, ada apa? Tanya Liu Ruyan. Kita bercerai saja. Aku mengucapkan setiap kata dengan ekspresi serius. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam setelah mendengar itu. Menatapku dengan tercengang, sampai aku merasa tidak nyaman. Apa yang dilakukan wanita ini menatapku seperti itu? Aku sudah berinisiatif mengajukan cerai, kenapa dia masih terlihat seperti sangat marah? Dulu saat menikah, aku juga tidak punya banyak kekayaan. Jadi, sekarang bercerai, aku juga tidak akan, dengan hati nurani yang buruk, membagi uangmu lebih banyak. Aku membasahi tenggorokanku. Agak malu sebagai suami, jadi villa yang kita tinggali sekarang, lalu ditambah 2 villa seperti villa itu. Dan 2 apartemen besar di Taman Zijing itu saja. Kalau soal uang tunai, aku tidak minta banyak, berikan aku 100 juta saja, anggap saja itu gaji 3 tahun setelah menikah. Aku menjagamu. Kalau soal mobil, aku sudah memikirkannya dengan serius. Phantom ini saja, Bentley yang ada di garasi rumah, dan Cayenne yang biasa aku pakai. Aku sadar diri, tidak akan meminta yang berlebihan. Ini saja hadiah ulang tahun darimu. Suara Liu Ruyan dingin, saat ini dia seperti ditarik keluar dari gunung es. Membuat bulu kuduk merinding. Sesukamu saja. Aku tersenyum polos. Untukmu, bercerai dan kembali melajang, bukankah itu hadiah ulang tahun terbaik? Sekarang tidak sabar juga boleh, setelah kembali melajang, kamu bisa mengejar tanpa ragu. Aku tersenyum lebar, begini saja, lebih baik sekarang daripada nanti.
Lagi pula kantor catatan sipil juga belum tutup, kita bergegas saja, kita masih bisa sempat sebelum mereka tutup. Mengurus surat cerai, ayo pergi, menyetir. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam, berusaha keras untuk menekan amarah di dadanya. Tidak menjawabku, menyalakan mobil dan terus melaju ke arah King Sinyuan. Ah, bukankah sudah sepakat pergi ke kantor urusan sipil? Aku menatapnya dengan tidak senang. Liu Ruyan tidak menjawab. Dia langsung mengunci pintu mobil. Dia sangat marah sekarang, sampai ingin mencekik pria brengsek itu. Mobil memasuki villa dan berhenti. Liu Ruyan turun dari mobil. Aku menatapnya tajam dengan marah. Wanita brengsek ini gila apa? Tidak mau cerai? Ya, baiklah. Kalau begitu, aku akan menyeretmu sampai mati. Aku lihat nanti, siapa yang akan panik duluan. Atau aku yang panik, begitu masuk rumah, aku bertemu dengan Liu Sihuo yang sedang memegang segelas jus di tangannya. Chen Zhe, minggir. Aku langsung memotong perkataannya. Aku meliriknya dengan kesal, lalu berjalan menuju tangga. Liu Sihuo, si bodoh ini. Penampilannya juga tidak lebih baik dari Liu Ruyan, si wanita brengsek itu. Akhirnya terinfeksi AIDS, kurus kering saat meninggal. Tidak berbentuk manusia. Liu Sihuo panik, Chen Zhe. Sihuo, Liu Ruyan memotong perkataannya. Aku tidak lagi mempedulikan pertengkaran kedua bersaudara itu. Aku masuk kamar dan membanting pintu. Kak, dia memukulku. Liu Sihuo menatap Liu Ruyan dengan wajah ketakutan. Karena perkataanku tadi, wajahnya pucat pasi. Tangannya yang memegang jus terus bergetar. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam dan mengusap kepalanya. Dia tidak berbohong. Yang kamu dengar adalah isi hatinya. Ah, Liu Sihuo terlihat sangat terkejut dan tidak percaya. Tapi sepertinya Chen De memang tidak membuka mulutnya tadi. Kak, bagaimana aku bisa mendengar isi hatinya? Liu Sihuo bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Liu Ruyan memejamkan mata. Dia juga tidak mengerti masalah ini. Sebelum ini, dia tidak pernah mendengar isi hati Chen Zhe. Tapi pagi ini, dia tiba-tiba bisa mendengarnya. Dan suasana hatinya juga berubah drastis, seperti orang yang berbeda. Dia juga tidak lagi bersikap akrab seperti sebelumnya. Sorot matanya bahkan dipenuhi dengan rasa jijik dan benci. Padahal, sebelum kemarin semuanya baik-baik saja. Tidak. Saat dini hari, semuanya masih normal. Kenapa semuanya jadi berubah setelah selesai mengurus surat-surat pernikahan? Liu Ruyan tidak mengerti. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mau terinfeksi AIDS dan kecanduan narkoba. Liu Sihuo secara naluriah menolak untuk percaya. Liu Ruyan tidak mempedulikan orang yang hidup ini, melainkan melihat sekeliling dan bertanya. Ibu dan bibi sudah janji untuk pergi keluar. Mereka belum kembali. Aku akan meneleponnya. Liu Ruyan mengangguk. Telepon kakek, suruh dia pulang bersama. Dia juga ingin mendengar apa yang akan terjadi pada anggota keluarga mereka yang lain dalam apa yang disebut skenario Chen Zhe itu. Liu Sihan segera menelepon. Kamar tidur utama di lantai 2. Aku memasukkan perlengkapan sehari-hari Liu Ruyan. Pakaian yang sering dia pakai, sekaligus ke dalam koper super besar. Aku menutup resleting koper itu. Mendorong keluar kamar, Liu Sihuo baru saja menutup telepon, sudut matanya melihatku mendorong sebuah koper besar keluar kamar. Kak, dia tidak mungkin kabur dari rumah, kan? Tidak boleh. Tidak boleh, Kak. Kita tidak boleh membiarkannya kabur dari rumah. Mengatakan itu, Liu Sihuo berlari dengan cepat ke arah Chen Zhe. Apa yang kamu lakukan? Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Lebih baik tidur terpisah. Mulai sekarang, kamu tidur di kamar tamu. Liu Sihuo melihat ke arah Liu Ruyan. Dengan ekspresi bingung, Kak, kenapa kamu mau cerai? Apakah kamu punya orang lain di luar sana? Liu Ruyan melotot ke Liu Sihuo. Tidak ada apa-apa. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lalu Chen Zhe. Bukan. Kenapa kakak ipar ingin menceraikanmu? Liu Sihuo secara naluriah mengubah perkataannya, entah kenapa. Saat ini, entah kenapa dia justru berdiri di pihakku. Aku mengerti, Liu Sihuo tampak tersadar. Pasti Jiboda itu lagi-lagi bermesraan denganmu. Kak, bukan maksudku, tapi... Liu Sihuo, diam kamu. Liu Ruyan membentaknya dengan suara keras. Lihat, Direktur Liu, bahkan adikmu sendiri bisa melihatnya dengan jelas. Kenapa kamu harus menyangkalnya? Aku masih menatapnya dengan senyum sinis. Kamu dan Jiboda saling mencintai. Kalian akan menikah nanti. Kalimat terakhir ini kuucapkan dengan nada sinis. Juga dengan sedikit ejekan. Jadi, aku mengajukan perceraian padamu. Kenapa kamu tidak setuju? Wanita tidak tahu malu tidak setuju bercerai pasti karena dimarahi nenek hari ini. Dia tidak ingin kehilangan semua hartanya, jadi dia ingin menahanku. Rasakan kau ditipu habis-habisan oleh pemeran utama pria dan wanita. Hingga mobil satu-satunya pun disabotase dan jatuh dari jalan layang, terbakar hingga tak dikenali. Liu Sihuo mendengar alur cerita ini. Wajahnya pucat pasi karena ketakutan, tubuhnya gemetar. Ternyata kakaknya meninggal dengan cara yang begitu mengerikan. Selama ini dia mengira Jiboda adalah seorang kakak yang lembut,
murah hati, dan pengertian. Tak disangka. Ternyata dia menyimpan niat jahat untuk mendekati kakaknya. Kakak, kamu tidak boleh cerai dari kakak ipar. Liu Sihuo menatap Liu Ruyan dengan wajah marah. Jika kamu berani cerai dari kakak ipar, aku akan meminta nenek mengusirmu dari keluarga Liu. Mulai sekarang, kamu silakan tinggal di kamar tamu. Sambil berkata, Liu Sihuo mendorong koper itu ke depan Liu Ruyan. Dirinya sendiri dengan santai merangkul bahuku. Kak, tenang saja. Kali ini aku berpihak padamu, meskipun dia adalah kakakku. Aku juga tidak akan memaafkannya. Chen Ze menoleh melihat tangan yang merangkul bahuku itu, dan langsung menepisnya. Kamu kembali normal saja. Aku tidak terbiasa denganmu seperti ini. Baru saja kamu masih memasang ekspresi seperti melihat barang menjijikan saat melihatku. Aku sudah gila. Otakku kemasukan air sampai bisa sangat akrab denganmu. Pada akhirnya, Liu Ruyan, karena jijiku dan paksaan Liu Sihuo, hanya bisa mendorong koper itu mendekati kamar tamu. Tentu saja, malam itu dia tidur dengan tidak nyenyak. Ulang tahun ini juga sangat menyebalkan. Dia berdiri di depan jendela, berpikir sepanjang malam. Bahkan makan malam pun tidak dimakan sedikit pun. Justru Liu Sihuo dengan muka tebal menempel di belakangku, seolah-olah sudah bertekad untuk menjalin hubungan baik denganku. Keesokan harinya, aku mandi dan turun ke bawah, dan secara mengejutkan melihat Liu Sihuo mengenakan celemek. Keluar dari dapur. Ya ampun, ini matahari terbit dari barat. Aku secara naluriah melihat ke arah pintu. Tuan muda keluarga Liu yang biasanya tinggal terima beres dan hanya mengulurkan tangan ternyata memasak. Kakak ipar, cepat ke sini untuk sarapan. Aku dan kakakmu sudah membuatkan sarapan untukmu. Semuanya adalah makanan kesukaanmu. Setelah mengatakan itu, terlihatlah Liu Ruyan keluar dari dapur, mengenakan celemek yang sama. Di tangannya ada segelas susu. Ayo sarapan, pangsit kristal dan susu kedelai yang baru digiling. Liu Ruyan menatapku sekilas, dengan wajah tenang sampai aku merasa pelipisku berkedut. Ini mau meracuniku sampai mati. Ya, pasti begitu. Orang ini tidak mau memberiku sepeser pun, jadi dia tidak mau cerai dan ingin membunuhku. Tangan Liu Ruyan yang memegang gelas itu sedikit bergetar. Kedua saudara itu saling pandang, sama-sama kehilangan kata-kata. Tidak jadi makan. Aku memasang wajah datar, tidak menunggu. Aku ada urusan, pergi dulu. Selesai berkata. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk berbicara, aku berbalik dan dengan cepat meninggalkan halaman. Tak lama kemudian terdengar suara mobil melaju pergi dari halaman. Kak, ini semua salahmu. Liu Sihuo membuka mata dengan kesal. Kaulah yang telah melukai kakak ipar terlalu parah. Kalau tidak, mengapa dia merasa aku meracuninya? Liu Ruyan melirik sarapan yang telah dia buat selama lebih dari 1 jam. Perutnya terasa mual. Di sisi lain, aku mengemudi keluar dari kompleks villa, bersiap untuk pergi ke rumah keluarga Chen. Karena uang tidak bisa didapatkan dari Liu Ruyan untuk saat ini. Maka tentu saja aku harus mengalihkan target dan mengambil uang dari keluarga Chen. 40 menit kemudian. Mobil melaju memasuki villa keluarga Chen. Villa itu sunyi senyap, jelas ketiga anggota keluarga itu belum bangun. Melihat rumah yang familiar namun asing ini, bibirku membentuk seringai dingin yang mengejek. Rumah ibuku ya? Mereka tinggal dengan tenang dan tentram. Aku dengan mudah berjalan menuju ruang kerja ayah Chen dan langsung memindahkan barang-barang berharga di ruang kerja itu. Satu persatu, semuanya dipindahkan keluar. 20 menit kemudian, ruang kerja pada dasarnya kosong. Aku mencuci tangan, duduk, dan makan dengan sangat anggun. Tepat ketika aku hampir selesai makan. Sebuah suara melengking terdengar, Chen Ze, mengapa kamu ada di rumahku? Mendengar ini, aku meletakkan sumpit di tanganku, lalu dengan acuh tak acuh menatap Chen Yicheng. Rumahmu? Aku perlahan berdiri, berjalan ke hadapan Chen Yicheng, menatapnya dari atas. Chen Yicheng, meskipun kamu bermarga Chen, kamu hanyalah anak angkat dari keluarga Chen kami. Dari mana kamu mendapatkan hak untuk mengatakan ini adalah rumahmu? Suaraku pelan dan lembut, tetapi setiap kata menusuk paru-paru Chen Yicheng. Chen Yicheng menggertakkan gigi dan menatapku, untuk sementara waktu dia tidak tahu harus berkata apa untuk membantah. Aku sudah selesai makan. Aku menarik kembali pandanganku dan berkata dengan nada menghina. Baru saja berjalan ke pintu, aku seolah-olah memikirkan sesuatu. Chen Yicheng bangun dan bertanya. Katakan saja yang sebenarnya padanya. Chen Yicheng adalah ayahku. Chen Yicheng adalah anak yang diadopsi olehnya dan istri yang sekarang. Aku masuk ke mobil dan baru saja menyalakannya, ponselku berdering. Panggilan itu dari Liu Sihuo. Aku tidak ingin menjawab dan langsung menutup telepon, tetapi Liu Sihuo tampak sangat sabar. Segera berdering lagi. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangkat telepon. Kakak ipar, cepat datang, ibu celaka. Di rumah sakit, suara panik dan ketakutan Liu Sihuo terdengar di telingaku. Ibumu celaka? Kamu menelepon Liu Ruyan? Meneleponku untuk apa? Rumah sakit punya dokter. Aku berkata dengan dingin, saat ini aku sama sekali tidak ingin mengurus urusan keluarga Liu. Pinjam ponsel? Tidak mungkin. Dia pasti sedang rapat. Cepat datang.
Di ujung telepon, Liu Sisu menangis dengan sedih. Aku menarik napas dalam-dalam. Dengan berat aku memejamkan mata sejenak. Aku tahu. Setelah berkata demikian, aku menutup telepon dan menyalakan mobil. Tujuanku adalah rumah sakit. Aku menggumam kesal pada diri sendiri. Apakah tidak ada rumah sakit lain di kota ini? Kenapa harus rumah sakit ini? Lagi pula, Jiboda ada di rumah sakit ini. Aku benar-benar tidak ingin melihat bajingan bernama Jiboda itu. Begitu melihatku, Liu Sisu seolah melihat tumpuan harapan. Ibu masih di ruang operasi. Sudah hampir 1 jam dia di dalam. Aku takut, tenang saja. Tidak akan mati. Aku memasang wajah tenang. Bagaimanapun juga, belum sampai. Saatnya dia menerima kotak makan siangnya. Paling-paling hanya amputasi. Liu Sisu, yang dididik dengan baik, menatapku dengan wajah sangat terkejut. Amputasi? Tidak, bagaimana mungkin ibunya diamputasi? Liu Sisu membeku di tempat. Benar-benar tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat, sampai telepon berdering. Yang menariknya kembali dari lamunannya. Liu Sisu langsung menangis saat menjawab telepon. Kak, cepat ke rumah sakit, ibu celaka. Keluarga Wen Yintong, perawat keluar dari ruang operasi dan memanggil. Saya putranya. Bagaimana keadaan ibu saya? Kalian harus menyelamatkannya. Liu Sisu berkata dengan penuh semangat. Suara lembut Wen Yintong terdengar dari samping. Liu Sisu tiba-tiba menoleh dan menunjuk kaki Wen Yintong. Wen dengan baik keluar dari ruang operasi, tetapi tangannya digips dan digantung di lehernya. Ada juga luka gores di dahinya. Kakinya juga baik-baik saja, tidak diamputasi. Ibu, kau baik-baik saja. Syukurlah. Aku sangat ketakutan. Liu Sisu menerjang kepelukannya dan menangis dengan sedih. Kakinya baik-baik saja, seharusnya tidak seperti ini. Aku menatap Wen Yintong dengan wajah tidak percaya. Sorot matanya terkejut dan terpaku. Sesuai alur cerita, kali ini dia dan Wen Yintong pergi bersama. Mengalami kecelakaan mobil. Wen Yintong sudah merencanakan kecelakaan ini sejak lama. Kenapa sekarang alur ceritanya menyimpang? Wen Yintong membelalakan matanya, menatapku dengan wajah tak percaya. Chen De jelas-jelas tidak berbicara. Kenapa dia bisa mendengar suara Chen Ze? Belum sempat dia berbicara. Suara khawatir dan menyakitkan Ji Sihan terdengar dari samping. Ya Tuhan! Wen Yintong, kamu terluka. Wen Yintong berbalik dan melihat Ji Sihan tidak jauh dari sana. Dia duduk di kursi roda, seluruh tubuhnya terlihat sangat kurus. Wen Yintong, bagaimana keadaanmu? Kenapa bisa terluka separah ini? Sihan, kamu sudah bangun? Wen Yintong menatap Ji Sihan dengan sangat terkejut. Kapan kamu bangun? Kenapa tidak meneleponku? Melayani. Cepat telepon kakakmu dan beritahu dia bahwa Sihan sudah bangun. Suruh dia segera datang. Wen Yintong sangat bersemangat. Dia sangat menyukai Ji Sihan yang lembut dan sopan. Dia juga sangat menghormati orang yang lebih tua darinya. Yang terpenting, Liu Ruyan sangat menyukainya. Jika bukan karena Chen Ze yang ikut campur, putrinya tidak akan menikahi Chen Ze, orang yang tidak berguna itu. Melainkan Ji Sihan yang sangat dia sukai. Wen Yintong sama sekali tidak menyukai menantu laki-lakinya, Chen Ze. Selain tampan, tidak ada satupun di tubuhnya yang bisa dibandingkan dengan Ji Sihan. Yang pasti dipikirkan ibu mertuaku saat ini adalah harus membuat Liu Ruyan menceraikanku, lalu menikah dengan Ji Sihan. Cepat, cepat, Wen Yintong, cepat selesaikan masalah dengan putrimu. Lebih baik lagi, suruh dia segera pergi bersamaku untuk mengambil surat cerai. Ibu dan anak itu tiba-tiba menatapku. Masalah sebesar ini, kenapa dia tidak mengangkat teleponku? Untung saja kakak ipar segera bergegas datang setelah menerima teleponku. Wen Yintong menatap Liu Sihu dengan ekspresi aneh. Apakah ada masalah dengan otak putra ini? Bukankah dia selalu paling membenci Chen Ze? Mengapa tiba-tiba dia berbicara tentang kebaikan Chen Ze? Ji Sihan menatap Liu Sihu dengan ekspresi bingung, tidak mengerti apa maksudnya sekarang. Bu, karena kamu baik-baik saja. Maka aku tidak akan menghalangi pandanganmu di sini. Aku menatap Wen Yintong, berkata dengan ekspresi tenang. Aku pergi dulu. Tuan Chen, aku baru saja melangkah 2 langkah ketika Ji Sihan memanggilku. Tidak pantas bagimu untuk pergi saat ini, kan? Kamu adalah menantu Wen Yintong. Bukankah seharusnya kamu merawat ibu mertua yang terluka? Dia berkata dengan ekspresi sungguh-sungguh. Ya, aku terkekeh, menatapnya dengan tatapan yang sulit ditebak. Bukankah aku memberikan kesempatan bagus ini kepada Tuan Ji? Chen Ze, apa yang kamu katakan? Ji Sihan baru saja bangun, tubuhnya belum pulih. Kamu tidak peduli padanya. Lalu mengapa kamu berbicara sinis tentangnya? Bisakah kamu sedikit lebih pengertian? Mendengar itu, aku tertawa tanpa alasan. Aku lupa bahwa Tuan Ji mengalami kecelakaan karena Liu Ruyan. Kita memang harus berterima kasih padanya. Lalu, bagaimana kalau Liu Ruyan membalas budi? Liu Ruyan bergegas ke arah sini. Orang belum sampai, suaranya sudah terdengar. Menikahlah dengan Tuan Ji, aku juga tidak menginginkannya lagi. Tuan Ji, apakah cara berterima kasih seperti ini memuaskan?
Air mata Ji Sihan sudah menetes ke Liu Ruyan. Ekspresi sedih langsung muncul di wajahnya. Chenze, bagaimana kamu bisa seperti ini? Aku sudah berkali-kali mengatakan. Hubunganku dan Ruyan itu bersih. Aku membantu Ruyan, juga tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Jika karena perhatianku pada Ruyan membuatmu salah paham, aku minta maaf padamu. Tanpa menunggu aku berbicara, Liu Sihuo menatap Ji Sihan dengan tidak senang. Tuan Ji, apa maksudmu? Apakah ini permintaan maaf? Kamu jelas-jelas dengan sengaja memprovokasi hubungan kami dan kakak iparku. Lagi pula, bukankah dulu kamu sendiri yang gegabah mengambil keputusan hingga menyebabkan kecelakaan itu? Kamu tahu berapa banyak tenaga, sumber daya, dan uang yang kakakku gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Pada akhirnya, siapa teman biasa yang akan memanggil Ruyan dengan begitu mudah di depan suaminya? Liu Sihuo tanpa henti menyerang Ji Sihan hingga hancur. Kemudian, terlihat pipi Ji Sihan memerah, menatap Liu Sihuo seolah-olah telah diperlakukan dengan sangat tidak adil. Bahkan napasnya pun agak terburu-buru, lalu menoleh ke arah Liu Ruyan berdiri, menatap dengan samar. Mengapa dia belum keluar? Apa maksudnya? Apakah dia akan membiarkan Chen Zhe dan Liu Sihuo menindasnya begitu saja? Ji Sihan teringat kemarin, Liu Ruyan datang menemuinya dan bersikap terlalu sopan, bisa dibilang seperti memperlakukan orang yang tidak terlalu dikenal. Setelah dia pergi, dia juga bertanya pada Ji Boda. Mendapatkan jawaban yang sangat jelas dari Ji Boda, hubungan antara dia dan Chen De sedingin biasanya. Orang-orang dari keluarga Liu masih tidak menyukainya. Mendengar jawaban pasti dari Ji Boda, hati Ji Sihan yang cemas baru sedikit tenang. Tapi, sebenarnya apa yang terjadi sekarang? Mengapa bahkan Liu Sihuo, si bodoh tanpa otak ini, mulai berbalik melindung Chen Zhe? Mungkinkah Ji Boda menyembunyikan sesuatu darinya? Tepat saat Liu Ruyan melangkah ke arah sini, aku diam-diam terkejut. Oho, sandaran sudah datangnya. Liu Ruyan, wanita brengsek ini, sekarang melihat cahaya bulannya yang layu dengan ekspresi sangat tertekan. Pasti tidak akan membiarkanku lolos. Ruyan, Liu Ruyan memotong perkataan Ji Sihan. Dengan nada setiap kata terucap dengan jelas, Tuan Ji, mohon panggil saya Nyonya Liu atau Nona Liu di masa depan. Selain itu, Chen Zhe adalah suamiku. Kuharap kau menghormatinya. Ji Sihan mendengar ini, wajahnya penuh kebingungan. Apa kau sudah gila? Apa kau tahu apa yang kau katakan? Aku juga sangat terkejut. Liu Ruyan sudah gila, malah membantuku dan bukan Ji Sihan. Perlu diketahui, dalam cerita aslinya, untuk mendukung dan membela Ji Sihan, Liu Ruyan melakukan berbagai macam pertengkaran dengan tokoh utama wanita, menargetkan proyek tokoh utama wanita. Dia bersikeras merebutnya, bahkan jika harus menanggung kerugian besar, dia tetap merebutnya. Hanya untuk membela Ji Sihan. Sayangnya, hati Ji Sihan selalu tertuju pada tokoh utama wanita. Pada akhirnya, mereka hidup bahagia sampai tua dan memiliki banyak anak cucu. Sedangkan kau, umpan meriam ini, siapa yang masih ingat? Wen Yintong sangat meremehkannya. Apa-apaan ini? Kenapa setiap kata yang diucapkan Chen De bisa dia pahami? Tapi ketika digabungkan, dia tidak mengerti apapun. Liu Ruyan hanya merasakan kelopak matanya berkedut hebat. Meskipun dia sudah tahu nasibnya, tapi sekali lagi mendengar dari suara hati Chen Zhe, dia masih merasa kesal. Liu Ruyan langsung mengabaikan ekspresi Ji Sihan yang sangat tertekan, dan menatap Wen Yintong. Bu, apa ibu baik-baik saja? Wen Yintong tersadar, aku baik-baik saja, hanya tangan kanan yang patah tulang. Dan sedikit memar di wajah. Uruslah administrasinya dan ayo pulang. Baik, Liu Ruyan dengan kaku menoleh dan menatapku, kau dan pelayan merawat ibu. Aku akan mengurus administrasinya. Ji Sihan mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Namun, Liu Ruyan seolah tidak melihatnya, dan dengan dingin berkata kepada perawat di sampingnya, dorong Tuan Ji kembali ke kamar. Ruyan, Ji Sihan memanggilnya dengan sedih. Liu Ruyan tetap tidak bergerak. Dia menoleh dan menatap Wen Yintong. Bu, apa ibu melakukan kesalahan di suatu tempat? Suasana hati Wen Yintong saat ini sangatlah rumit. Setelah mendengar suara hati Chen Zhe, dia sama sekali tidak menyangka bahwa Ji Sihan akan menjadi orang seperti itu. Ini adalah pertama kalinya Wen Yintong menghadapi Ji Sihan yang wajahnya penuh dengan kesedihan tanpa merasa kasihan padanya. Hanya meliriknya dengan tatapan acuh tak acuh. Kembalilah ke kamar. Kamu juga baru bangun, perlu banyak istirahat. Pelayan itu benar. Ruyan adalah wanita yang sudah menikah, bahkan jika hanya teman biasa. Kalian tidak boleh terlalu dekat. Ji Sihan menatapnya dengan tatapan kosong, tidak percaya dengan telinganya sendiri. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi didorong pergi oleh perawat, tangannya memegang erat kursi roda. Bagaimana bisa seperti ini? Mengapa perkembangan kejadian ini benar-benar di luar peringatannya? Aku berdiri di sana dengan tatapan kosong, kepalaku masih linglung. Aku juga tidak mengerti, mengapa sikap ibu dan anak keluarga Liu ini tiba-tiba berubah? Sial, kenapa aku tidak menyadari sebelumnya kalau Ji Sihan sebegitu buruk? Liu Sihuo mendengus marah. Kakak ipar,
Mulai sekarang aku tidak akan bermain dengannya lagi. Aku akan bersamamu. Jangan. Aku hendak menolak. Sebuah suara cemas dan khawatir terdengar. Yingtong, bagaimana keadaanmu? Bagaimana bisa terjadi kecelakaan mobil? Musuh bebuyutan Nyonya Wen dan penyebab kematiannya. Muncul. Musuh bebuyutan? Wen Yingtong menatapku. Dengan tatapan meremehkan dan mengejek di matanya. Dari mana dia mendapatkan musuh bebuyutan? Sejak dia mengenal Liu Yunshan. Tidak pernah ada kata, musuh bebuyutan. Mereka sudah menikah selama 31 tahun, dan dia tidak pernah cemburu padanya sekalipun. Kata, musuh bebuyutan, sama sekali tidak ada dalam kamus Wen Yingtong. Baru saja pikiran itu terlintas di benak Wen Yingtong, Yu Fengchai bergegas menghampiri dan memeriksa Wen Yingtong dari atas ke bawah. Akhirnya, dia tanpa sengaja menarik tangannya. Di mana yang sakit, Yingtong? Bagaimana bisa terjadi kecelakaan mobil yang baik-baik saja? Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Yunshan. Wen Yingtong berseru pelan, Yu Fengchai yang panik menarik tangan kanannya yang patah tulang. Ya ampun, aktingnya sangat bagus. Begitu dia datang, dia langsung menyentuh Nyonya Wen dari atas ke bawah. Apakah dia takut dia terluka terlalu ringan dan tidak mati? Dia bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Liu Yunshan. Bukankah kalian berdua baru saja bermesraan di luar batas norma? Bahkan kedua anak itu pun lahir dari kalian berdua, kan? Ibu dan anak itu tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Siapa sangka kebenaran itu begitu sulit diterima olehnya. Awalnya, kecelakaan mobil ini seharusnya membuat kedua kaki Nyonya Wen diamputasi. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata dia hanya mengalami luka kecil. Jelas ini bukanlah yang ingin dilihat oleh Yu Fengchai dan Liu Yunshan. Entah apa rencana mereka selanjutnya. Sudahlah, toh itu tidak ada hubungannya denganku. Hidup atau mati, itu semua karena kebodohan keluarga Liu sendiri. Tidak. Wen Yingtong dan ibu anak Liu Sihuo saling bertatapan, berteriak dalam hati, tidakkah kau bisa peduli? Apakah kita keluarga? Ini adalah Liu Ruyan yang menyelesaikan prosedur dengan benar di tikungan. Kemudian dia mendengar suara hati Chen Ze, dan seluruh tubuhnya langsung membeku. Ayahnya dan bibi tertuanya. Bagus, ini benar-benar di luar dugaannya. Liu Sihuo bereaksi pertama. Berteriak ke arah Yu Fengchai, Bibi, tangan ibuku patah. Kau masih mencengkeramnya dengan begitu kuat, apakah kau ingin membuat tangan ibuku benar-benar lumpuh? Kata Wen Yan. Yu Fengchai tertegun, dan buru-buru melepaskan tangan yang mencengkeram lengan Wen Yingtong, dengan ekspresi meminta maaf dan menyalahkan diri sendiri. Maaf, Yingtong, aku tidak sengaja. Aku benar-benar terlalu khawatir. Saat tangannya terlepas, Wen Yingtong hanya merasa tangannya telah diselamatkan. Kebencian di hatinya sangat besar. Suatu hari nanti, dia akan membiarkan pasangan. Anjing dan wanita itu mengungkapkan wajah asli mereka di depan semua orang. Saat ini, Liu Ruyan juga berjalan mendekat. 5 orang meninggalkan rumah sakit. Berjalan menuju mobil Liu Ruyan. Aku secara naluriah menarik pintu belakang mobil, tetapi didorong ke kursi penumpang oleh Liu Sihuo. Kakak ipar, tentu saja kau duduk di depan. Dia tersenyum seperti angin musim semi. Saat berbicara, dia dengan sopan membukakan pintu kursi penumpang untukku. Liu Sihuo mendorongku ke dalam mobil. Berbicara kepada Liu Ruyan yang duduk di kursi pengemudi, jangan selalu membuatnya marah. Kakak ipar sangat baik padamu. Setelah berbicara, dia menepuk pundakku, kakak ipar. Tenang, kapanpun, aku dan ibu akan berada di pihakmu. Jika kakakku berani menggertakmu, usir dia dari rumah. Aku tampak bingung. Apakah Liu Sihuo berubah pikiran? Kenapa dia tiba-tiba begitu baik padaku? Sepanjang perjalanan sunyi. Tidak ada yang berbicara. Tiba-tiba, Liu Ruyan menepikan mobil. Aku menatapnya dengan bingung. Tunggu sebentar, aku akan mengirim pesan kepada Xiao Hui, memintanya mengirimkan beberapa data pekerjaan. Liu Ruyan dengan sabar menjelaskan. Aku tidak keberatan dengan ini. Urusan perusahaannya, aku memang tidak pernah ikut campur. 2 menit kemudian, Liu Ruyan menyelesaikan urusannya, aku mengetuk setir, seolah sedang berpikir. Mulai sekarang, aku akan menjaga jarak dengan mereka. Aku semakin bingung. Menjaga jarak apa? Saudara keluarga Ji? Liu Ruyan melanjutkan penjelasannya. Alasan aku peduli pada Ji Sihan adalah karena, Nyonya Liu. Aku memotong perkataannya, seorang direktur yang tidak penting. Sebenarnya, kau tidak perlu menjelaskan padaku. Menyukai siapa adalah kebebasanmu. Kebetulan sekarang Tuan Ji juga oke. Kalau aku juga tiba-tiba ingin mengerti, jadi, aku bersedia mundur dan merelakan kalian berdua. Kapan kira-kira waktu yang tepat? Kita pergi mengurus surat cerai. Jika menurutmu uang yang aku sebutkan sebelumnya terlalu banyak, kita bisa membicarakannya lagi. Hanya, Liu Ruyan tiba-tiba menginjak rem. Berbalik dan menatapku dengan mata merah. Begitu terburu-buru ingin bercerai, aku mencibir. Bukankah itu agar Tuan Ji tidak merasa dirugikan? Tidak mungkin membiarkannya menjadi orang ketiga yang dicemooh semua orang.
Karena kau menyukainya, maka, ucapan belum selesai. Bibirku diciumnya dengan paksa dan penuh gairah. Liu Ruyan sangat marah. Pria di depannya ini terus memanggil, Nyonya Liu, membuatnya kesal. 2 dari 3 kalimatnya tidak jauh dari perceraian. Terlebih lagi membuatnya murka. Aku membelalakan mata, menatapnya dengan wajah terkejut. Wanita brengsek, apa yang kau lakukan? Aku tanpa ragu-ragu mengarahkan bibirku. Menggigitnya dengan keras sampai rasa amis darah terasa di mulut. Liu Ruyan tersadar. Melepaskan bibirku, mengangkat senyum jahat. Dia juga tidak banyak bicara lagi. Membungkuk ke depan. Di sudut bibirnya tersirat makna mendalam yang tidak mudah disadari. Rumah sakit. Ji Sihan menatap Liu Tansue dengan mata berkaca-kaca, tidak bisa lepas sedetik pun. Liu Tansue adalah wanita Yu Fengchai, juga anak haram ayah Liu Ruyan di luar. Kau mau pergi? Melihatnya bangkit, Ji Sihan dengan sigap meraih tangannya. Kau baru saja datang. Dia menyukai Liu Tansue, sama seperti Chen De menyukai Liu Ruyan. Tetapi dia selalu bersikap acuh tak acuh padanya. Ini membuatnya sangat tidak aman. Liu Tansue menepuk punggung tangannya. Dengan nada lembut menenangkan, kamu baru saja bangun, dokter bilang. Kamu perlu banyak istirahat, istirahatlah yang cukup. Aku akan menjengukmu lagi nanti. Nada bicaranya dingin dan enggan. Ji Boda tentu saja bisa mendengar keengganannya. Meskipun ada banyak keengganan, dia hanya bisa melepaskan tangannya dengan enggan. Hati-hati saat mengemudi. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengangkat senyum puas di bibirnya. Kata-kata yang baru saja kukatakan. Pikirkan baik-baik. Ketulusan Ruyan padamu bisa kami lihat. Kamu tidak bisa mengecewakan ketulusannya ini. Mendengar ini, Ji Boda menunjukkan senyum pahit. Baik, aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Liu Ruyan menjawab dengan acuh tak acuh. Dia pergi tanpa ragu-ragu. Hutu Tai, kamu Hutu, melihat Liu Ruyan. Masuk ke lift dan pergi, keluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Villa Wenhua. Melihat Wen Intong, yang dengan percaya diri memerintah Yu Fengchai, dia tercengang di tempat. Apakah ini benar-benar Wen Intong yang kukenal? Ia memperlakukan Yu Fengchai dengan baik seperti seorang cucu? Kenapa dia terlihat seperti seorang atasan yang telah melampiaskan dendamnya? Kakak ipar, teh ini tidak enak. Tehmu sama sekali tidak enak. Wen Intong meletakkan cangkir di tangannya di atas meja. Alis Yu Fengchai sedikit berkerut. Apakah Wen Intong sudah keterlaluan? Apakah dia benar-benar memperlakukannya sebagai pelayan? Dia bahkan mengeluh bahwa teh yang diseduhnya tidak enak. Ada apa dengan teh ini? Yu Fengchai menahan amarahnya dan bertanya dengan ekspresi bingung. Wen Intong menghela napas tanpa ragu-ragu. Rasanya tehnya terlalu kuat, dan teh ini juga sudah tua. Melihat Wen Intong, matanya menunjukkan kebingungan yang jelas. Apakah Wen Intong sedang curang? Apakah dia menyindir seseorang? Kenapa aku merasa rasa tehnya lebih kuat dari teh Yu Fengchai? Sudahlah. Sudahlah, jangan buang-buang tehku yang enak. Lebih baik siapkan makan malam saja. Apa? Yu Fengchai menatap Wen Intong dengan ekspresi terkejut. Kamu menyuruhku menyiapkan makan malam? Ya? Wen Intong mengangguk dengan ekspresi polos. Kakak ipar, bukankah kamu bilang datang untuk merawatku? Bukankah makan malam seharusnya dibuat oleh Bibi Li? Kata Yu Fengchai. Wen Intong sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dengan ekspresi bersalah. Bibi Li sedang ada urusan keluarga 2 hari ini, jadi aku menyuruhnya pulang. Kakak ipar. 2 hari ini merepotkanmu. Ruyan dan Chen Ze juga akan tinggal di rumah selama ini, jadi siapkan lebih banyak hidangan. Apakah Yu Fengchai benar-benar merasa kesulitan? Sudah berapa tahun dia tidak melakukan pekerjaan seperti itu? Jika bukan karena Liu Yunshan dulu. Mana mungkin dia menjilat wanita seperti Wen Intong sedemikian rupa? Kakak ipar, jika kamu tidak ingin merawatku. Tidak apa-apa. Wen Intong tersenyum tipis dan berkata dengan perlahan. Biarkan Yunshan saja yang merawatku. Lagi pula, dia sudah terbiasa melakukannya. Aku jelas melihat bibir Yu Fengchai berkedut, dan matanya memancarkan kebencian yang jahat. Nyonya Wen, tidakkah kamu takut Yu Fengchai akan meracuni makananmu? Dia sudah lama ingin kamu mati. Aku akan bersiap-siap, kata Yu Fengchai sambil menggertakkan gigi. Mana mungkin membiarkan Yunshan, seorang pria dewasa, melakukan hal semacam ini. Kalau begitu, aku merepotkan kakak ipar, kata Wen Intong sambil tersenyum tipis. Jangan masukkan seledri. Chen Ze tidak suka makan seledri. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa sedikit tersanjung, dia bahkan memperhatikan seleraku. Apakah ini Nyonya Wen yang kukenal? 10 menit kemudian, Liu Yunshan kembali. Apa yang sedang kalian lakukan? Keterlaluan, mereka bahkan memelihara ayam hidup di rumah hanya agar Yu Fengchai membuatkan sup ayam kukus untuknya. Karena itu, Yu Fengchai menggertakkan giginya dengan marah. Sudah berapa tahun dia tidak menyembelih ayam. Hanya dengan memikirkan bau tidak sedap saat menyembelih ayam, dia merasa mual. Saat ini, Yu Fengchai terlihat sangat berantakan. Pakaian mahalnya masih menempel makanan ayam dan darah ayam. Saat melihat Liu Yunshan,
Dia dengan sedih menerjang ke arahnya. Air mata sebesar biji jagung berguliran seperti mutiara. Liu Yunshan langsung merasa sangat kasihan. Ini adalah wanita yang tumbuh bersamanya sejak kecil, dan juga ibu dari 2 anaknya. Dia memeluk Yu Fengchai dan menghiburnya untuk sementara waktu. Baru kemudian dengan marah masuk ke dalam rumah. Kemudian dia melihat Wen Yintong dan yang lainnya duduk di sofa. Di meja kopi di depan mereka terdapat makanan ringan yang mewah. Pemandangan yang indah dan harmonis, benar-benar kontras dengan Yu Fengchai di halaman. Liu Yunshan hanya merasa sangat marah. Dan berteriak ke arah Wen Yintong. Aku merasa sangat jijik di dalam hati. Dia sudah merasa kasihan padanya sekarang? Betapa butanya Nyonya Wen saat masih muda? Bagaimana dia bisa tertipu oleh pria rendahan seperti itu? Setelah seluruh keluarga mati. Semua uang keluarga Wen jatuh ke tangan keluarga tokoh utama wanita. Apakah cinta membuat orang buta? Tapi harus diakui. Wajah Liu Yunshan ini benar-benar sangat tampan. Liu Ruyan dengan sempurna mewarisi semua kelebihan keduanya. Benar saja, orang yang tampan adalah sumber malapetaka. Liu Ruyan baru saja keluar dari ruang kerja dan mendengar aku mengkritiknya. Dia melototiku dengan marah. Ayah dan ibu mengalami kecelakaan mobil dan terluka. Tidakkah kamu tahu? Kenapa tidak langsung pergi ke rumah sakit? Liu Ruyan menatap Liu Yunshan dengan tatapan dingin. Nadanya penuh ketidaksenangan. Ibu mengalami kecelakaan mobil sebesar ini, kau tidak peduli padanya? Kau, sebagai suami, sangat tidak becus. Bukankah dia baik-baik saja? Liu Yunshan berkata dengan marah. Kata-katanya baru saja terucap. Wen Yintong tiba-tiba berdiri dari sofa, menatap Liu Yunshan dengan marah. Kau ini merasa lukaku terlalu ringan? Berharap aku mati karena kecelakaan mobil? Yu Fengchai segera berlari masuk untuk menenangkan. Yintong, jangan berkata seperti itu, Yunshan tidak bermaksud begitu. Dia sangat peduli padamu. Hanya saja pria, karirnya di luar juga sangat sibuk. Tidak bisa meluangkan waktu dengan segera juga normal. Bibi, aku tidak setuju dengan perkataanmu ini, Liu Sihuo membantah. Perusahaan sekarang semua dikelola oleh kakakku. Karir terbesar ayah sekarang adalah merayu. Setelah mengatakan ini, alisnya berkerut. Sepertinya memikirkan sesuatu, oh benar, masih ada karir lain. Yaitu sesekali menemanimu di rumah bibi. Kemudian Liu Sihuo menoleh menatap Liu Yunshan. Ayah, kenapa aku merasa sebagian besar waktumu belakangan ini dihabiskan di rumah bibi? Jika tidak tahu, orang akan mengira bibi adalah istrimu. Bajingan. Omong kosong apa yang kau katakan ini? Liu Yunshan menatap Liu Sihuo dengan ganas, mengangkat tangan hendak memukulnya. Namun Liu Ruyan menarik adiknya ke belakangnya untuk melindunginya, berkata dengan dingin. Bukankah yang dikatakan Sihuo adalah kebenaran? Istri siapa yang mengalami kecelakaan mobil? Suaminya tidak langsung bergegas datang? Mendengar perkataan ini, aku mencibir. Kau masih punya muka mengatakan hal ini? Waktu itu aku demam hingga 40 derajat. Bukankah kau juga meninggalkanku untuk berkencan dengan Jisihan? Benar saja, yang di atas tidak benar, yang di bawah bengkok. Liu Ruyan mendengar suara itu dan terkejut. Alisnya berkerut erat. Kapan dia meninggalkannya yang sedang sakit dan pergi berkencan dengan Jisihan? Dia mengakui bahwa selama ini memang kurang peduli pada suaminya, tetapi dia merasa sebagai seorang istri, dia tidak pernah melakukan hal yang membuatnya sakit hati. Apalagi yang dia katakan tentang Sihan. Wen Yintong dan Liu Sihuo menatap Liu Ruyan dengan tajam, tatapan mereka mengandung celaan. Ekspresi ini di mata Liu Yunshan, tentu saja dikira Wen Yintong berada di pihaknya, membuat Liu Ruyan, putrinya ini, membuatnya sangat marah. Dia cukup puas dengan hal ini. Bagaimana bisa kau membiarkan kakak ipar melakukan pekerjaan seorang pelayan? Liu Yunshan menegur Wen Yintong. Kakak ipar, apakah aku menyuruhmu melakukan pekerjaan seorang pelayan? Wen Yintong menatap Yu Fengchai kata demi kata. Di rumah sakit, bukankah kamu sendiri yang menawarkan diri untuk menjagaku? Wen Yintong berkata dengan nada tidak senang yang jelas. Bukankah sudah kubilang tidak enak kalau ipar datang menjagaku? Bukankah kamu yang bilang tidak apa-apa, bersikeras untuk menjagaku? Sekarang kamu bermuka dua. Di depan Liu Yunshan, kamu menjelek-jelekanku, menghasut hubungan suami istri kami. Wen Yintong sangat marah. Tetapi dia selalu mempertahankan sikap anggun dan elegannya, sangat kontras dengan Yu Fengchai yang berantakan dan kotor saat ini. Yu Fengchai sendiri juga menyadari bahwa di depan Wen Yintong, dia selalu merasa lebih rendah. Terutama sekarang, ada perasaan seperti kembali ke kampung halamannya untuk beternak babi dan belum menikah. Dia membuka mulutnya untuk membela diri, tetapi Ibu Wen langsung memotongnya. Jika bukan karena aku membawa kalian ibu dan anak yatim piatu ke kota yang sama, dengan pendidikanmu yang hanya lulus SMP, sekarang kamu pasti masih beternak babi dan belum menikah di kampung halaman, kan? Wen Yintong menatapnya dari atas ke bawah. Liu Yunshan menatap Wen Yintong dengan marah, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Yu Fengchai melihat situasinya tidak benar, dengan cepat menasihati dengan kata-kata yang baik. Yunshan, kamu tidak boleh seperti ini pada Yuntong. Ruyan benar, kali ini kamu yang salah. Yuntong mengalami kecelakaan. Seharusnya kamu segera datang. Kamu sangat mencintai Yuntong.
Bagaimana bisa melakukan kesalahan yang begitu serius? Cepat minta maaf pada Yuntong. Setelah selesai berbicara, dia terus-menerus memberi isyarat kepada Liu Yunshan. Memberi isyarat agar Liu Yunshan tidak bertindak gegabah saat ini. Bagaimanapun, saat ini perusahaan masih dipegang oleh Liu Ruyan. Tunggu sampai putri mereka berkuasa dan mendapatkan kendali atas perusahaan, tidak ada kata terlambat untuk membereskan mereka. Liu Yunshan berkata dengan marah, "Baiklah, ini semua salahku, lain kali pasti tidak akan terjadi lagi. Aku hanya sedang kesal. Kamu masih ingin ada lain kali?" Wen Yintong menatapnya dengan senyum sinis. Maaf, aku salah bicara." Liu Yunshan dengan cepat meminta maaf. "Mulai sekarang, setiap hari aku akan berada di sisimu, asalkan kamu tidak merasa aku mengganggumu." "Baiklah, jangan marah lagi. Hubunganmu dengan ipar sangat baik, jangan rusak hanya karena masalah kecil ini." Tidak apa-apa, aku tidak akan memasukkannya ke dalam hati," kata Yu Fengchai sambil tersenyum. "Aku tahu Yuntong tidak punya niat buruk. Yunshan, kamu temani Yuntong, aku akan mengurus ayam itu." Masa untuk Yuntong agar dia memulihkan diri. Pandangannya tertuju padaku yang menonton keributan sejak awal. Dia tersenyum penuh kasih. "Chenze, bagaimana kalau kamu membantuku? Nanti aku akan mengajarimu cara menyembelih ayam ini. Nanti kamu juga bisa memasak untuk Liu Ruyan." Sebelum aku sempat bicara, Liu Ruyan menarikku mendekat dan berkata, "Bibi, aku tidak tega membiarkan suamiku menyentuh pekerjaan kasar seperti ini." "Bagaimana kamu bisa mengatakannya dengan begitu percaya diri? Melihat semua orang di keluarga tidak peduli dengan sikap Yu Fengchai." Liu Yunshan berani maju dan mengatakan dia bisa membantu. Wen Yuntong hanya mencibir jijik. Setelah mengetahui hubungan buruk antara Liu Yunshan dan Yu Fengchai, dia hanya merasakan jijik yang mendalam terhadap pria ini. Setelah Yu Fengchai dan Liu Yunshan pergi, Wen Yuntong menatap Liu Ruyan dan Chen De dengan tajam dan berkata, "Ikut aku. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Layani dan temani kakak iparmu." Ibu dan anak itu berjalan menuju ruang kerja Liu Ruyan. Di ruang kerja, Wen Yuntong menatap Liu Ruyan dengan ekspresi yang sangat rumit. "Ruyan, dengarkan nasihat ibu. Jangan menyerah pada Chen Zi. Dulu kita memperlakukannya dengan buruk. Mulai sekarang, kamu harus lebih baik padanya. Jika kamu berani bercerai, aku tidak akan mengakuimu sebagai anakku." Liu Ruyan baru saja membuka mulutnya untuk berbicara. Wen Yuntong berkata dengan wajah serius kepada Liu Ruyan dan Chen Zi, "Ibu, aku tidak pernah berpikir untuk bercerai. Karena aku sudah menikah dengannya, aku tidak pernah berpikir untuk mengganti suami. Aku juga tidak pernah melakukan hal-hal di bagian pernikahan." Wen Yuntong tidak percaya. "Dengan perhatian dan keteganganmu pada Jiboda, apakah kamu percaya dengan apa yang kamu katakan? Atau aku yang bisa percaya? Juga, Xiao Ze tadi bilang dia demam tinggi 40 derajat. Kamu meninggalkannya dan pergi berkencan dengan Jiboda?" Suara Wen Yuntong meninggi beberapa nada, mengangkat tangannya dan memukul bagian belakang kepalanya dengan keras. "Liu Ruyan, kamu hebat ya. Apakah ini yang aku ajarkan padamu sejak kecil? Jika aku tidak bisa mendengar suara hati Xiao Ze, aku tidak akan tahu bahwa kamu adalah ratu lautan seperti itu." Liu Ruyan merasa sangat bersalah. Ini bukan sesuatu yang pernah dia lakukan. Dia dengan cepat menjelaskan. "Tidak, Bu. Aku tidak meninggalkannya begitu saja. Aku membawanya ke rumah sakit." Melihat perawat memberinya obat penurun panas, dia sendiri yang bingung karena demam dan salah ingat. "Lalu kenapa kamu pergi berkencan dengan Jiboda?" Wen Yuntong bertanya. "Jiboda meneleponku. Aku hanya keluar dari kamar rumah sakit untuk menerima telepon. Aku tidak menyangka, saat dia demam tinggi, dia akan berpikir aku marah padanya dan pergi," kata Liu Ruyan dengan wajah tak berdaya. Mendengar itu, Wen Yuntong menampar kepalanya lagi. "Kamu tidak punya mulut? Kenapa kamu tidak menjelaskan kepada Xiao Ze saat itu? Kenapa kamu memilih untuk menjadi bisu?" Liu Ruyan membuka mulutnya untuk menjelaskan, tetapi Wen Yuntong sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. "Jangan bicara omong kosong padaku. Apa gunanya menjelaskan padaku? Apa itu akan membuat Xiao Ze memaafkanmu? Sekarang, 2 dari 3 kalimat yang dia ucapkan adalah tentang menceraikanmu. Aku beritahu, aku tidak peduli bagaimana caranya. Pokoknya, dia harus memaafkanmu. Kalau tidak, kamu akan keluar tanpa apa-apa. Kalau begitu, aku akan mengakui Xiao Ze sebagai anak angkatku. Semua milik keluarga Wen akan kuberikan padanya." Liu Ruyan mengangguk. "Aku mengerti." Saat itu, ponsel Liu Ruyan berdering. Setelah Liu Ruyan mengangkatnya, dia tidak tahu apa yang dikatakan orang di seberang sana. Ekspresinya langsung pucat pasi. "Ada apa?" Wen Yuntong menatapnya dengan ekspresi tegang. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Paman Guan mengalami kecelakaan mobil. Remnya blong dan menabrak pagar pembatas jalan tol. Sekarang dia sudah dikirim ke rumah sakit setempat." "Apa?" Seluruh tubuh Wen Yuntong jatuh ke sofa, wajahnya pucat pasi. Karena Paman Guan adalah sopir pribadi Wen Yuntong. 2 hari yang lalu, dialah yang mengantarkan Wen Yuntong dan Yu Fengchai ke Qingcheng. Kemarin,
Setelah Wen Yuntong menerima telepon dari Liu Sihuo, dia membeli tiket kereta api cepat sendiri untuk kembali ke Tongcheng. Dia lupa memberitahu Lau Guan. Dia naik mobil charteran kembali ke villa, tapi tak disangka, di jalan layang menuju kota, dia bertemu dengan dua mobil lain yang tabrakan beruntun. Taksi itu tidak bisa menghindar dan juga terserempet. Mobil kita semua menjalani pemeriksaan mobil rutin. Kenapa remnya bisa blong? Mobil ini baru saja diperiksa minggu lalu. Wen Yuntong menarik napas dalam-dalam. Jadi, tentu saja hanya ada satu kemungkinan. Ini adalah kecelakaan mobil yang diatur oleh Liu Yunshan dan Yu Fengchai untuknya. Mereka ingin dia mati. Aku akan membuatnya kehilangan segalanya. Wen Yuntong menggertakkan gigi, wajahnya suram. Dasar tidak tahu diuntung. Jika bukan karena keluarga Wen, dia bukan apa-apa. Dia tidak berterima kasih, malah membalas dendam dan bertindak kejam. Jika begitu, biarkan dia kembali ke posisi semula. Liu Ruyan mengangguk. Baik, tentu saja dia tidak akan berhati lembut. Dia harus mengubah nasib dirinya dan keluarganya. Semua aura protagonis, minggir saja. Mulai saat ini, dialah protagonisnya. Saat ini, di ruang tamu, Liu Sihuo memutar bahuku. Dengan ekspresi persaudaraan yang dalam, kakak ipar, aku akan segera lulus. Setelah aku lulus, maukah kau masuk perusahaan bersamaku? Tidak perlu. Aku menolak tanpa pertimbangan apapun. Aku dan kakakmu akan segera bercerai. Dia. Liu Sihuo sedikit kesal. Sebuah suara lembut dan memanjakan datang dari luar pintu. Sihuo, ada apa? Siapa yang membuat tuan muda kita marah? Katakan pada kakak perempuan akan melampiaskan amarahmu. Dia datang. Dia seharusnya berada di tempatnya. Liu Ruyan tidak berbicara, juga tidak terburu-buru keluar. Dia hanya berdiri di koridor, dengan niat mencuri dengar. Liu Tansue memegang sebuah map coklat berisi dokumen di tangannya. Dengan langkah perlahan mendekat ke arah Liu Sihuo, tersenyum tipis penuh kasih sayang yang lembut. Siapa yang membuatmu marah? Jika ini terjadi sebelumnya, Liu Sihuo pasti akan dengan mudah menggandeng lengannya. Liu Tansue memanggilnya dengan mesra karena melihat Liu Sihuo tidak merespons dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Soal magang tahun depan, kakak, apakah kamu datang mencari kakakku? Dia ada di ruang kerja, aku akan membantumu memanggilnya. Tidak perlu. Aku langsung saja. Liu Tansue tersenyum manja. Apa yang perlu dikhawatirkan tentang magang? Nanti masuk saja ke perusahaan. Biarkan Yu Lang membimbingmu. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Pandangannya beralih dari Liu Sihuo kepadaku. Tadi Liu Sihuo memanggilnya apa? Kakak ipar? Kapan Liu Sihuo begitu mudah memanggil Chen Ze? Dia selalu memanggil Chen De. Atau, pria itu. Ada apa ini? Lalu tadi di halaman, orang tuanya ternyata sedang menyembelih dan mencabuti bulu ayam. Hal seperti ini. Liu Sihuo berdiri di depanku, bertanya kepada Liu Tansue dengan sedikit tidak senang. Aku tahu kakak iparku tampan. Tapi kamu tidak boleh memiliki sedikit pun perasaan padanya, dia adalah suami kakakku. Mendengar ini, Liu Tansue menarik kembali pandangannya dan menjentik dahi Liu Sihuo dengan ringan. Otakmu ini? Sehari-hari memikirkan apa? Apakah aku orang seperti itu? Liu Ruyan mengusap dahinya yang terbentur. Aku tidak tahu. Kalau begitu, kamu tidak bisa menyalahkanku karena berkata seperti itu. Siapa suruh kamu menatap kakak iparku dengan tatapan seperti itu? Merasakan tatapan Liu Tansue, aku terdiam. Apa maksudnya dia menatapku seperti itu tadi? Mungkinkah dia ingin mendekatiku untuk melawan Liu Ruyan? Kalau begitu, dia salah perhitungan. Selain lebih jelek dariku, tidak ada kekurangan lain pada Liu Ruyan sebagai ratu drama. Wen Yingtong mengangkat kaki dan menendang tulang kering putrinya. Benar-benar memalukan, dia benar-benar membuatku malu. Liu Ruyan menahan sakit, berbalik dan kembali ke ruang kerja. Bibi Qin datang. Wen Yingtong menyambutnya dengan wajah lembut dan penuh kasih. Bibi kedua, Liu Tansue menyapanya dengan sopan. Ruyan menyuruhku datang, katanya ada yang ingin didiskusikan denganku. Wen Yingtong mengangguk. Dia ada di ruang kerja. Pergilah. Oh ya? Makan malam di sini saja. Ibumu melihat aku terluka, jadi dia bersikeras untuk merawatku. Kali ini, dia dan paman keduamu menyembelih ayam, katanya untuk memberiku nutrisi. Aduh, aku jadi tidak enak hati. Kegiatan ini seharusnya dilakukan oleh pelayan di rumah. Ekspresi Liu Tansue sedikit redup. Namun, dia tetap mempertahankan rasa hormat yang seharusnya dimiliki junior. Bibi kedua, tidak perlu bersikap terlalu sopan dan canggung. Perawatan pelayan di rumah mana bisa lebih teliti dari ibuku? Biarkan dia merawatmu dengan tenang. Bibi kedua, jangan sungkan. Kalau begitu, aku pergi mencari Ruyan di ruang kerja. Liu Tansue berkata sambil tersenyum. Saat berbalik, senyum di wajah Liu Tansue menghilang. Wajah Suer penuh dengan kekejaman. Aku sangat senang. Ternyata Nyonya Wen juga bisa seteh hijau itu. Namun, mengapa keluarga yang terdiri dari 3 orang ini terasa aneh hari ini? Wah, tentu saja aneh. Bukankah itu karena mendengar isi hatimu dan sadar sepenuhnya? Namun,
Nyonya Wen sangat senang dengan pujian menantu laki-lakinya. Selanjutnya adalah berbagai macam celaan dan meremehkan keterampilan memasak Yu Fengchai. Mengapa amis sekali? Ada bau amis darah ayam. Mengapa daging ini begitu tua? Belum direbus sampai empuk. Ayam ini belum dicuci bersih. Kakak ipar, bagaimana caramu memasak ayam? Kotor sekali. Bukankah ini levelmu? Mungkinkah kamu lupa cara memasak ayam karena sudah bertahun-tahun tidak melakukannya? Sudahlah, lebih baik aku makan di luar saja. Lalu, ketiganya sama sekali tidak memberi Yu Fengchai kesempatan untuk berbicara, berbalik dan pergi. Yu Fengchai tampak sedih. Berdiri terpaku di tempat, tidak mengerti bagaimana Wen Yintong hari ini bisa begitu. Tiba-tiba seperti orang yang berbeda, tidak hanya menjadi sinis dan kejam, tetapi juga berbicara dengan tidak kenal ampun. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Ruang tamu yang besar, hanya tersisa Yu Fengchai dan Liu Yinshan. Matanya berkaca-kaca, dia menatapnya dengan penuh keluhan. Yinshan, apa maksudnya ini? Bagaimana aku merasa kata-katanya itu seperti memarahiku? Liu Yinshan terlihat sangat sakit hati. Ini adalah teman masa kecilnya, wanita yang masih dia cintai sampai sekarang, tapi sekarang ditegur oleh Wen Yintong. Begitu tidak kenal ampun, Liu Yinshan membawanya ke dalam pelukannya dan menghibur. Coba kau dengar. Pada saat ini, suara dingin Liu Ruyan terdengar. Apa yang kalian lakukan? Tidak ada yang menyangka, Liu Ruyan akan keluar dari ruang kerja pada saat ini. Menemukan keduanya, yang malu dan bingung, dengan cepat melepaskan diri. Ayah, apa kau tidak ingin menjelaskan? Liu Ruyan melangkah maju, bahkan jika sedekat saudara kandung. Tidak seharusnya seperti ini, kan? Lihat, Ruyan jadi salah paham. Dia kemudian menoleh untuk melihat Liu Ruyan. Ruyan, jangan salah paham. Paman kedua dan ibuku tidak punya maksud lain. Mereka selalu seperti saudara seperti keluarga. Sama seperti aku dan si Huo, kita adalah keluarga. Jangan sampai karena masalah kecil seperti ini timbul kerenggangan. Liu Ruyan tidak menjawab, hanya menatap dalam-dalam Liu Yinshan. Tatapan ini membuat Liu Yinshan merasa bersalah karena ketahuan. Cepat jelaskan, ibumu hari ini pada bibimu, sangat pilih-pilih dan menenangkan. Bukankah ini aku sedang menjelaskan kepada ibumu, dan juga menghibur bibimu, apa yang bisa terjadi antara aku dan bibimu? Hanya pelukan antara anggota keluarga, kenapa kau melebih-lebihkan? Pada akhirnya, Liu Yinshan melotot padanya dengan marah, kalau begitu bibi benar-benar dirugikan. Kata Liu Ruyan dengan tatapan acuh tak acuh. Kalau begitu untuk sementara waktu ini, aku merepotkan bibi untuk menjaga ibuku. Kalau tidak, bagaimana kalau kita lupakan saja? Liu Yinshan dengan hati-hati bertanya, di rumah ada pembantu. Biarkan bibimu kembali ke rumahnya saja. Mana ada alasan membiarkannya merawat ibumu? Yu Fengchai menolak tanpa ragu-ragu. Biar aku saja yang merawatnya. Bagaimanapun juga, luka yang dialami Yingtong kali ini juga ada hubungannya denganku. Maka, kesenangan Wen Yingtong setiap hari adalah berbagai macam keluhan dan celaan terhadap Yu Fengchai, hampir saja membuatnya menunjukkan wujud aslinya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah siluman yang telah berlatih selama ribuan tahun. Yu Fengchai tetap menahannya. Untuk ini, semua orang menyatakan kekagumannya. Aku justru merasa hari-hariku cukup nyaman. Meskipun aku tinggal bersama Liu Ruyan di rumah orang tuanya. Aku tetap mengusir Liu Ruyan dari kamar tidur. Beberapa hari ini, Liu Ruyan selalu tidur di ruang kerja. Suasana hatinya jangan ditanya lagi betapa tertekannya. Tapi apa boleh buat, sekarang, dia harus dengan hati-hati membujuknya, sama seperti memperlakukan leluhur. Bagaimanapun juga, aku masih harus mendapatkan lebih banyak informasi dari suara hatinya. Jadi, Direktur Liu yang penuh dendam, secara alami melampiaskan amarahnya pada orang lain. Misalnya, Liu Tansue, lantai atas grup Wen, kantor Liu Ruyan. Liu Tansue sudah dimarahi habis-habisan olehnya. Inikah rencana yang kau pikirkan selama ini? Liu Ruyan memasang wajah jijik. Jelas-jelas dia duduk di kursi, tapi Liu Tansue tetap merasa seolah-olah Liu Ruyan menatapnya dari atas. Ruyan, jika kau merasa rencana ini tidak bagus, aku akan membuatnya ulang. Liu Tansue menekan semua amarahnya dan berkata dengan wajah tenang. Membuat ulang? Liu Ruyan menatapnya dengan dingin. Kau pikir aku punya banyak waktu untukmu datang berulang-ulang? Proyek ini tidak perlu kau tangani lagi. Serahkan proyek ini pada Susin. Ruyan, apakah tidak baik? Liu Tansue menatapnya dengan terkejut. Proyek yang ada di tangan Susin sudah cukup banyak. Dia juga harus bertanggung jawab atas jadwal kerjamu. Aku khawatir dia tidak akan sanggup. Tidak perlu kau khawatirkan. Liu Ruyan berkata dengan dingin, karena kau tidak bisa melakukannya dengan baik, serahkan saja pada orang yang bisa melakukannya dengan baik. Kau serahkan dulu proyek Rong Jingyuan, sebentar lagi aku akan menyerahkan proyek ini pada Susin. Liu Ruyan menjawab dengan acuh tak acuh. Ponsel berdering. Itu adalah interkom Susin. Direktur Liu. Resepsionis mengatakan Tuan Ji datang. Suara hormat Susin terdengar. Saat ini,
Di lobi lantai 1. Aku dibujuk habis-habisan oleh Liu Sihuo untuk datang ke grup Wen. Bukankah kau belum lulus? Kenapa kau tidak perlu pergi ke sekolah? Aku melirik Liu Sihuo dengan wajah kesal dan jijik. Pagi ini tidak ada kelas, kelas siang nanti siang baru pergi. Liu Sihuo berkata sambil tersenyum. Aku mengamatinya dari atas ke bawah lagi. Bukan begitu, kamu kalau 3 hari. Aku tidak hanya mengiyakan berulang kali. Perusahaan sudah sampai, kamu naiklah. Aku tidak akan menemanimu naik. Aku menunjuk lift yang tepat di depan. Bermaksud berbalik pergi. Kakak ipar, kenapa kamu tidak naik? Liu Sihuo menatapku dengan ekspresi misterius. Kakak ipar, kakakku punya uang. Kita pergi dan memulai bisnis bersamanya. Lagi pula, selain uang, dia tidak punya apa-apa. Lebih jauh lagi. Aku hanya bisa membantumu. 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 Liu Sihuo menatapku dengan ekspresi misterius. Kakak ipar, kakakku punya uang. Kita pergi dan memulai bisnis bersamanya. Lagi pula, selain uang, dia tidak punya apa-apa. Lebih jauh lagi, kakak ipar tidak menghabiskan uangnya. Masa? Masih membiarkannya menghabiskan uang untuk orang lain? Sihuo. Begitu Liu Sihuo selesai berbicara, terdengar suara lembut Ji Sihan. Kemudian terlihat dia duduk di kursi roda, didorong oleh Ji Boda. Sangat sopan dan ramah menyapa mereka. Justru Ji Boda yang mendorong kursi roda di belakang. Berwajah seperti orang yang ditinggal mati istrinya. Ketika melihatku, dia bahkan menatapku dengan tatapan membunuh. Ji Sihan menatap Liu Sihuo sambil tersenyum. Sihuo, sudah 2 tahun tidak bertemu. Kamu semakin tampan. Liu Sihuo tidak menunjukkan kegembiraan sedikitpun mendengar itu, malah menatapnya dengan dingin. Berbicara dengan nada mengejek, kamu sudah terlalu lama berbaring di ranjang rumah sakit, bukan hanya otot yang mengecil. Otak besar dan otak kecil juga mengecil. Sudah 2 tahun tidak bertemu, bukankah kita baru bertemu di rumah sakit 2 hari yang lalu? Kamu sudah lupa secepat ini? Ji Sihan untuk sesaat, tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Memang, mereka baru bertemu di rumah sakit 2 hari yang lalu. Tapi, inti dari perkataannya. Bukankah memuji Liu Sihuo yang semakin tampan? Kenapa orang seperti Liu Sihuo tidak menangkap intinya? Lalu, aku tahu kamu datang ke sini untuk kakakku, tapi hari ini kukatakan padamu, kamu tidak punya kesempatan. Apakah hubungan kakakku dan kakak iparku baik? Jangan sia-siakan usahamu. Lihatlah, bahkan adikmu, Ji Boda, merasa kau punya niat buruk ini, ya kan? Liu Sihuo menunjuk Ji Boda dengan dingin. Sihuo, aku tidak, jangan bicara omong kosong. Ji Boda buru-buru membantah, Sihuo, jangan dengarkan omongan orang. Ji Boda melirikku, terlalu kentara. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Kau masih tidak percaya padaku dan kakakku? Tidak percaya? Liu Sihuo melotot dengan dingin. Tatapannya seperti melihat seorang idiot. Ji Boda sekarang memiliki dorongan untuk merobek mulut Liu Sihuo. Apakah dia salah makan obat? Seperti senapan mesin yang menembak tanpa henti. Dulu dia selalu menembak Chen Ze, ya kan? Tiba-tiba Ji Boda mengarahkan tombaknya ke arahku. Chen Ze, apa kau tidak tahu malu? Aku tampak bingung, meraba-raba wajahku. Sial. Aku bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Apa urusannya denganku? Liu Sihuo hendak membantuku. Kulihat aku menyeringai dan berkata perlahan, bukankah ini untukmu? Kebetulan kau tidak punya, ya kan? Benar, benar. Liu Sihuo mengangguk berulang kali. Bagus sekali. Ji Boda, ambil baik-baik, tempelkan erat-erat dan jangan sampai jatuh lagi. Jika jatuh lagi, tidak akan ada lagi yang bisa memberimu. Lagi pula, tidak banyak orang yang berhati baik seperti kakak iparku. Sudut bibir Ji Boda berkedut hebat. Mata yang menatapku itu memancarkan amarah yang membara, seolah-olah ingin membakarku menjadi abu. Chen Ze, apa gunanya hanya pandai berbicara? Kakak Ruyan membencimu, ia tetap membencimu. Jika kau punya sedikit saja kesadaran diri, enyahlah sendiri. Ji Boda. Beraninya kau mengatakan satu kata pun yang tidak sopan kepada kakak iparku? Kujamin kau tidak akan punya tempat di kota ini. Kau percaya atau tidak, aku akan membuatmu basah kuyup, dasar anjing. Kenapa kau memasang ekspresi seperti itu? Berani-beraninya kau menunjuk-nunjuk kakak iparku? Ji Boda menatap Liu Sihuo dengan wajah muram. Sihuo, ada apa? Tanyaku. Diam kau. Ji Boda memarahinya. Apa yang sudah kuajarkan padamu? Sekarang minta maaf pada Tuan Chen? Kenapa harus minta maaf padanya? Aku tidak salah. Ji Boda menunggu lehernya dipelintir. Ji Sihan menatapnya dengan tajam, akhirnya menghela napas ringan tanpa daya. Dengan susah payah kedua tangannya memutar roda kursi roda, mencoba untuk berdiri, tapi bagaimanapun juga dia sudah koma selama lebih dari 2 tahun.
Tentu saja tidak bisa langsung berdiri dalam waktu singkat. Dia mengangkat matanya menatapku dan perlahan berkata, Tuan Chen, maafkan aku, adikku tidak mengerti, tolong jangan samakan dirimu dengannya. Juga, tolong percayalah padaku, aku dan Ruyan benar-benar hanya teman biasa. Tidak ada hubungan asmara di antara kami. Belum selesai dia berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba terjatuh dari kursi roda, jatuh dengan keras ke tanah. Kemudian suara Liu Ruyan yang penuh amarah terdengar, apa yang kamu lakukan? Dia melangkah dengan sangat cemas dan dengan cepat datang ke arah sini. Ruyan, jangan salahkan Tuan Chen, dia tidak mendorongku. Aku sendiri yang tidak sengaja jatuh dari kursi roda. Ji Sihan dengan susah payah duduk tegak, menatapnya dan menjelaskan dengan nada merayu. Namun, Liu Ruyan bahkan tidak meliriknya, melewatinya dan langsung berjalan ke depanku. Menggenggam tanganku dan bertanya, bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Aku menarik kembali tanganku yang digenggamnya dan diperiksa, menunjuk ke arah Ji Sihan yang terjatuh di tanah. Manajer Liu, di mana pacarmu? Cepat layani dia. Ji Sihan saat ini benar-benar linglung. Pacarmu di mana? Cepat layani dia. Ji Sihan saat ini benar-benar linglung. Bukankah seharusnya dia bertanya apakah dia baik-baik saja terlebih dahulu, lalu menegur Chen Ze, kakak Ruyan. Mengapa kamu masih peduli padanya? Ji Boda berjalan ke hadapannya. Setelah kata-kata itu selesai, dia melihat alis Liu Ruyan berkerut. Seluruh tubuhnya dengan kikuk menggunakan kekuatan yang menyeramkan. Ruyan, jangan dengarkan omong kosong Boda. Suara lemah Ji Sihan terdengar, dengan susah payah menggerakkan tubuhnya, mencoba untuk mendekat ke sisi Liu Ruyan. Tuan Chen benar-benar tidak memukulku, tidak mendorongku. Adapun kata-kata yang tidak enak didengar itu. Aku pikir itu juga bukan niat aslinya. Dia hanya salah paham dengan hubungan kita. Hubungan apa antara aku dan kamu? Liu Ruyan memotong perkataannya, berbalik dan menatapnya dari atas ke bawah. Ekspresinya dingin. Tidak lagi seperti sebelumnya ketika melihatnya dengan rasa kasihan dan sakit hati. Tatapan seperti ini membuat Ji Sihan merasa sedikit tidak nyaman. Aku sudah bilang, tolong panggil aku Manajer Liu atau Nona Liu, tetapi kamu langsung menyebut namaku. Apakah kamu takut suamiku tidak cukup salah paham, atau merasa orang lain tidak cukup salah paham? Mengatakan suamiku memukulmu? Bukankah seharusnya kamu dipukul? Liu Ruyan memasang ekspresi jijik. Hatiku penuh dengan keterkejutan. Sial, Ratu Drama berubah kepribadian, tapi apapun perubahannya, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tidak berencana untuk terus bersamanya, tapi bagaimana caranya bercerai agar bisa mendapatkan uang lebih banyak? Harus dipikirkan. Aku termenung, mataku terus mengamati. Ketergantungan yang menarik antara Ji Sihan dan Liu Ruyan, penuh dengan perhitungan. Melihat hal itu, Liu Ruyan, alisnya berkerut, suasana hatinya sangat buruk. Saat itu, suara lemah Ji Sihan terdengar. Ruyan, aku benar-benar tidak kuat lagi. Bisakah aku ikut denganmu ke atas? Liu Ruyan hendak menolak, tetapi kemudian mendengar isi hatiku. Jika aku jadi kamu, pasti sudah setuju. Lagi pula Liu Tansue juga ada di sana. Aku hanya ingin melihat reaksi Ji Sihan saat bertemu dengan Liu Tansue. Apa yang akan terjadi? Tidak ada? Baiklah, kalau begitu istirahatlah di atas. Ucap Liu Ruyan tanpa ekspresi. Wajahku penuh kegembiraan, sangat menantikan pemandangan setelah naik ke atas. Lift berhenti di lantai atas rumah kaca, pintu lift baru saja terbuka, suara lembut Liu Tansue terdengar. Ruyan, Ji Sihan, dia mendongak ke arahnya, mata mereka bertemu. Aku hanya merasa pemandangan saat ini sangat menarik, cinta pertama Liu Ruyan. Ternyata adalah pengagum kakaknya, drama sampah yang sangat berdarah. Aku menggigil, merasa merinding. Kelopak mata Liu Ruyan berkedut, dia sudah terbiasa dengan pria di depannya yang sesekali mengkritiknya, tetapi dia sangat muak dengan apa yang disebut cinta pertama itu. Ya, dia mengakui bahwa dalam 2 tahun terakhir ini, dia merasa bersalah pada Ji Sihan, dan sedikit memperhatikan Ji Boda, tetapi itu juga karena Ji Sihan mendapatkan masalah karena dirinya. Cinta apa? Dia tidak sepenuhnya menuruti Ji Sihan. Sama sekali tidak sampai seperti itu. Liu Tansue melihat orang-orang di dalam lift, tertegun sejenak. Kemudian segera kembali seperti biasa, dan tersenyum tulus pada Liu Ruyan. Ruyan, selamat ya, Tuan Ji akhirnya sadar, hatimu yang selama ini gelisah. Akhirnya bisa tenang. Kapan Tuan Ji sadar? Begitu sadar. Dia langsung datang ke perusahaan untuk mencarimu, kamu tidak tahu kapan dia sadar ya? Liu Ruyan menatapnya, dan dengan tenang mengajukan pertanyaan ini, lalu menggandeng tanganku keluar dari lift. Mendengar itu, dengan tenang mengajukan pertanyaan seperti itu, lalu menggandeng tanganku keluar dari lift. Mendengar ini, wajah Liu Tansue membeku. Secercah kepanikan dan ketakutan tersembunyi melintas di matanya. Apa maksud dari perkataannya ini? Apakah Liu Ruyan tahu sesuatu? Kalau tidak, kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Ruyan, apakah kamu salah paham? Liu Tansue maju selangkah dengan cepat dan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Bagaimana mungkin aku tahu kapan Tuan Ji bangun?
Apakah ada seseorang yang mengatakan sesuatu di depanmu? Pandangannya menyapu Jiboda di belakang kursi roda, matanya membawa interogasi tajam. Kenapa kamu gugup? Liu Ruyan meliriknya, tidak peduli. Aku hanya mendengar bahwa hari Tuan Ji bangun, kamu juga berada di rumah sakit. Juga, bukankah Bibi Sulung pernah bertemu Tuan Ji di rumah sakit? Kenapa? Apakah Bibi Sulung tidak memberitahu kalian? Kak, kapan Bibi Sulung punya waktu untuk memberitahu Katang? Liu Sihuo menyambung perkataan, Bibi Sulung selama ini tinggal di rumah kami, merawat ibu kami. Tapi, Katang, lihatlah hubungan kakakku dan kakak iparku sangat baik. Kamu malah mengatakan di depan kakak iparku bahwa kakakku dan Tuan Ji memiliki hubungan yang baik. Apa maksudnya ini? Perkataan Liu Sihuo mengandung interogasi. Katang, meskipun kamu belum menikah, kamu tidak boleh melakukan hal yang merusak hubungan orang lain. Jika itu mempengaruhi kakakku, menyebabkan kakakku tidak fokus dan menyebabkan kerugian perusahaan, bisakah kamu bertanggung jawab? Aku menatap Liu Sihuo dengan tidak percaya. Kapan mulutnya ini begitu pandai berbicara? Dia juga sangat jelas dan logis, sungguh mandiri. Liu Sihuo merasa sangat bangga. Dipuji oleh kakak ipar bukanlah hal yang mudah. Dia menarikku dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Liu Tansui, Kak Tang, tolong minta maaf dengan tulus kepada kakak iparku. Kalau tidak, aku akan merasa kamu merusak hubungan kakakku dan kakak iparku. Liu Tansui tertegun, lalu mengangkat senyum bersalah yang tipis. Ya, apa yang dikatakan si Huo benar. Aku terlalu cepat bicara dan mengatakan hal yang salah tanpa berpikir. Adik ipar, jangan marah dan merajuk pada Ruyan. Kalau tidak, dosaku akan besar. Ruyan dan Tuan Ji hanya teman biasa. Jangan salah paham. Aku menjawab dengan acuh tak acuh. Tentu saja aku percaya kata-kata Katang, tapi si Huo juga tidak salah. Kata-kata seperti itu, kata mengucapkannya begitu saja. Itu tidak pantas. Jika permintaan maaf ada gunanya, lalu untuk apa polisi? Menurutku cara terbaik untuk meminta maaf adalah dengan meniru tindakan. Karena ucapan Katang yang ceroboh telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Maka kerugian ini tentu saja harus ditanggung oleh Katang. Tidak banyak, hanya 50 juta saja. Apakah Katang akan transfer langsung atau scan kode? Sambil berbicara, aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan kode QR untuk transfer. Sebaiknya scan kode saja. Lebih mudah, kataku sambil mengarahkan ponselku ke arah Liu Tansui. Melihat Chen Ze memegang kode QR di ponselnya, bukan hanya Liu Ruyan yang tercengang, kedua bersaudara Jia juga terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mereka pernah melihat orang yang tidak tahu malu dan tak tahu sopan santun. Belum pernah kulihat orang setidak tahu malu dan tak bermoral ini. Ruyan, apa kau kekurangan uang untuk keperluan internal? Liu Tansui bereaksi paling cepat, menoleh untuk melihat Liu Ruyan, dengan senyum tipis penuh arti. Kamu tidak mau memberi uang kepada adik iparmu? Sambil berkata, dia mengeluarkan kartu ban dan memberikannya padaku. Dia masih tersenyum ramah. Kulihat dia sama sekali tidak ragu-ragu soal biaya pengobatan Tuan Ji, adik ipar. Ambil kartu ini. Meskipun tidak ada 50 juta di dalamnya, kamu bisa menggunakannya untuk 1 juta setiap bulan. Jika masih belum cukup, Tang Jie, apakah kamu tidak mengerti? Atau apakah kakak iparku tidak cukup jelas menjelaskannya? Ada pekerjaan sampingan yang mengganggu pekerjaannya, 50 juta ini. Bukannya ini uang jajan yang kamu berikan kepada kakak iparku, tetapi kerugian perusahaan akibat kesalahanmu. Kenapa jadi seolah kakakku dan kakak iparku tidak punya uang? Kakakku bukan orang seperti itu. Dia bahkan memberikan kartu ATM-nya kepada kakak iparku. Soal biaya pengobatan Tuan Ji, anggap saja itu sebagai penebusan atas sedikit bantuan. Karena Tuan Ji terluka demi kakakku. Lagi pula, keluarga kami tidak kekurangan uang. Tapi mulai hari ini, kami tidak akan menanggung semua biaya Tuan Ji lagi. Apa? Kedua saudara laki-laki keluarga Ji terkejut. Tidak menanggung biaya pengobatan lagi? Bagaimana bisa? Mereka tidak punya kemampuan untuk menanggung biaya yang begitu mahal. Ruyan, Ji Sihan menatap Liu Ruyan dengan mata berkaca-kaca. Dengan ekspresi menyedihkan yang membuat orang merasa iba. Tapi Liu Ruyan hanya mengangguk. Pelayan Liu benar, karena kamu sudah bangun dan terlihat sudah pulih dengan baik. Sebagai teman biasa, aku merasa sudah melakukan tanggung jawabku. Jika ini terus berlanjut, orang akan salah paham. Jadi, aku akan meminta Susin untuk menghubungi rumah sakit. Setelah ini aku tidak akan lagi terlibat dalam urusanmu. Aku di samping hanya bengong. Jalan cerita apa ini? Kenapa aku jadi tidak mengerti? Ini Liu Ruyan dengan wajah muak menatap Liu Tansui dan berkata dengan dingin, hari ini aku tidak akan mempermasalahkan Sister Tang demi suamiku. Sister Tang, berhati-hatilah dengan ucapanmu, mulutmu adalah harimaumu. Sebelum Liu Tansui sempat berbicara, dia sudah menggandeng lenganku dan berjalan menuju kantor. Pelayan Liu tentu saja mengikuti dengan cepat, melihat punggung ketiga orang itu, mata Liu Tansui dipenuhi kegelapan. Ji Boda hendak berbicara, tetapi tatapan dingin Liu Tansui membuatnya langsung lemas. Hampir terjatuh ke tanah. Tuan Ji, Ruyan sudah pergi.
Kenapa kamu tidak cepat menyusulnya? Kata Liu Tansue dengan nada sinis. Ji Boda tersadar. Dorong aku ke kantor Ruyan. Hanya saja, menatap mata Liu Tansue secara diam-diam. Penuh dengan kekaguman dan kepahitan. Ini pertama kalinya aku masuk ke kantor Liu Ruyan, meskipun aku mengejarnya dengan tidak tahu malu selama 9 tahun. Tetapi Liu Ruyan tidak pernah mengizinkanku datang ke perusahaan. Aku baru saja akan berbicara, sebuah kartu emas berkilauan muncul di telapak tanganku. Kamu benar-benar memberiku kartu utama? Aku menatap Liu Ruyan dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Liu Ruyan bertanya balik dengan wajah serius. Kamu adalah suamiku, apa masalahnya memberimu kartu utama? Dulu aku memang salah. Simpan kartunya baik-baik, tidak ada batas atasnya, mau gesek berapapun silakan. Apa ini normal? Bisa digesek kapan saja? Tanyaku ragu. Tidak akan menuntutku? Tidak akan memintaku mengembalikannya? Tidak akan? Semua uang di dalamnya adalah milikmu. Astaga, apakah aku akan kaya raya? Apa dia baru sadar? Bahkan bersedia memberiku uang sebanyak ini? Para Ratu JK. Kalian tunggu saja kakak datang untuk membiayai kalian. Saat aku sedang sangat bersemangat, tiba-tiba aku merasa tanganku sudah kosong. Kartu yang belum sempat kuhangatkan itu sudah diambil kembali oleh Liu Ruyan. Tuan Chen paling tidak suka menghambur-hamburkan uang. Kebutuhan sehari-hari di rumah juga sudah diatur, untuk sementara kamu seharusnya. Kartu yang sudah diberikan seperti air yang sudah tumpah, dia belum selesai berbicara. Tiba-tiba aku menerjang, merebut kartu itu dari tangannya, Liu Ruyan. Apakah kamu tidak punya malu? Air yang sudah tumpah, masih bisa kamu ambil kembali? Aku, yang sangat ingin merebut kembali kartu utama tanpa batas itu, tidak punya banyak keyakinan. Aku hanya terus menerjangnya. Sama sekali tidak peduli seberapa ambigu posisinya, saat itu terdengar teriakan kaget Ji Boda dari pintu.